Budi. Budi. Ternyata cuma mimpi. Aku tahu kamu di rumah. Ayo buka pintunya. Iya, sebentar. Sebentar lagi kamu bakal kaya, tapi masih bisa tidur nyenyak di sini. Kalau ada perlu, ngomong aja. Jangan nganggur pagi-pagi. Terus aja bercanda sama gue. Nasib nggak buat jadi kaya. Apakah kamu akan kaya atau tidak? Sebentar lagi kamu tahu. Cepetan ganti baju. Ikut gue naik mobil. Cepetan. Budi, nasib lo benar-benar bagus banget. Baru tahun baru lewat. Tanah ini sudah ada yang mau beli dengan harga tinggi sekali. Ibu Ratna, orangnya sudah saya bawa. Begitu dia tanda tangan, kita bisa mulai. Apa ini bukan mimpi? Enggak boleh digali. Enggak boleh gali. Bukan gitu, Budi. Lo sudah gila ya? Ada uang, kok nggak diambil? Otakmu error? Jangan gali, nanti ada yang celaka. Daging sapi, semur, sama bir. Asik juga ya, hidup lo. Oh, kakek buyut kamu kirim paket. Kakek buyut gue udah setahun meninggal. Mana mungkin kirim paket? Jangan bercanda. Gue nggak sempat bercanda, gue pergi dulu ya bos. Jarum penunjuk ajal, penentu hidup dan mati seseorang. Ini bukan modus penipuan baru kan? Apaan sih ini? Gak niat banget. Kirim kompas tapi malah rusak. Dimas, HP gua nggak ada sinyal nih. Bagaimana kesehatan Bapak Darmadi akhir-akhir ini? Ada yang kurang enak? Baik-baik aja kok. Kemarin gue bahkan sempat bareng menantu gue pergi nyanyi di karaoke eksklusif. Jangan bilang ke Bibi ya. Pak Darmadi. Pak Darmadi. Pak Darmadi. Pak. Bapak Darmadi, jangan kenapa-napa ya. Pak Darmadi, tolong bertahan, Pak. Dokter, bagaimana kondisi Pak Darmadi? Kami sudah berusaha keras. Silakan siapkan pemakanannya. Serem banget ternyata. Jarum kematian ini tunjuk siapa, dia mati. Jarum ini nunjuk kita semua, gali di sini, semua bakal mati. Udah, Budi. Jangan nakut-nakutin diri sendiri. Apakah lo tahu kenapa kompasnya jadi kacau di sini? Banyak logam mulia terkandung di bawah kuburan massal keluarga lo ini. Lihat kan? Ini Mbak Maya, pewaris Santosa Group. Dia yang mau beli kuburan massal kalian ini. Mbak Maya, dia ini. Pemilik tanah kuburan massal ini, teman kecilku Budi. Halo, Tuan Dimas. Mengapa kamu sangat ingin beli tanah ini? Jujur ya, kuburan massal ini banyak larangannya. Dulu katanya banyak orang dikubur di sini saat perang. Tempatnya sial sekali. Jika dulu, saya nggak maksa balik nama ke saya, orang tua pasti buang tanah ini. Jujur aja, gue emang pengen banget ke situs perang ini. Lagi taruhan nih, saya yakin di tanah ini ada tambang emas. Tambang emas? Untung besar kalau taruhan ini benar kan? Harganya 13 juta, tanda tangan sekarang ya. Hari ini juga gue langsung suruh orang mulai gali. Maaf ya gue sembunyiin ini dari lo, gue takut lo batalin kontraknya. Santai aja, janji gue soal 5% saham buat lo pasti gue tepati. Orang kaya memang suka tawar harga tinggi. 10 juta buat taruhan ratusan juta, gue juga bakal jadi kaya mendadak. Kontraknya aman, tapi sebelum tanda tangan, gue harus cek beberapa hal dulu. Semuanya, ayo mulai kerja. Kerja, ayo. Ayo kerja. Kerja.
bener kan? Kenapa bengong aja? Cepetan tanda tangan. Tanah ini nggak jadi gue jual. Pergi sekarang. Kalau nggak, kita semua bakal mati. Mandor Dedi, bukannya lo bilang teman kecil lo ini tidak mungkin nolak? Kenapa jadi nggak sesuai sama janji lo? Teman kecil gua rada gila. Kasih gua 2 menit. Biar gue bujuk dia. Budi, lo ngapain sih? 13 miliar rupiah, tanda tangan saja, nanti kamu bebas finansial. Ayo cepat. Gue udah bilang, tanah ini bermasalah. Kalau kita bongkar, kita semua akan mati di sini. Kemarin benda ini tunjuk Pak Darmadi, pemilik toko depan desa. Benda ini tunjuk kita semua, dan Pak Darmadi mati. Jangan sentuh tanah ini, kita bisa mati di sini. Udah. Jangan cari alasan. Lo cuma mau naikin harga kan? Bilang aja mau naik berapa, gue bantu negosiasi. Ini bukan soal uang, kenapa nggak paham? Iya, gue paham. 20 miliar cukup kan? Kalau lo nggak enak ngomongnya, biar gue yang urus. Ibu Ratna, itu. Oke, 20 miliar nggak masalah. Perubahan harga ini hanya sekali. Setelah harga diubah, langsung tanda tangan. Jatah 5% saham lo tetap. Maya, pergi dari sini. Dedi, cepat bawa orang-orangmu. Keluar dari sini semua, jangan ada yang sentuh tanah ini. Budi, apa-apaan sih maksud lo? Lo mau meras mereka ya? Sekarang gue paham, lo mau ambil semua sendiri kan? Pikir dulu, apa lo yakin bisa ambil semuanya sendiri, Budi? Demi persahabatan kita. Cepetan tanda tangan, jangan bikin susah. Hanya andalkan saham ini. Cepat tanda tangan. Jadi, lo mau mati. Kalau bukan karena lo bantu gue waktu kecil, gue nggak peduli. Gue jujur, nggak ada niat nyumpahin lo. Budi, akhirnya gue paham. Orang macam apa lo ini? Mau lo makan sendiri kan? Oke, kalau hari ini lo nggak tanda tangan, tidak ada yang boleh sentuh barang ini. Semua diam. Apa maksudnya? Jadi, akuisisi kuburan massal ini batal? Benar, batal. Besok gue bakal cari pagar buat ngebatasin area ini, biar nggak ada yang bisa mendekat. Tuan Dimas nggak mau tanda tangan ya? Maka urusan ini sampai di sini aja. Dengar kan? Pergi jauh-jauh dari kuburan massal ini. Nona Maya, tolong suruh mereka pergi. Silakan semua bubar. Si keparat itu, Ibu Ratna. Kelihatannya bahaya sudah lewat. Jarum kematian ini memang sakti. Saya harus balik tanya Pak Surya. Dia kenal kakek buyut saya lama. Pasti tahu sesuatu. Ibu Ratna, maaf banget soal yang tadi. Teman kecilku itu benar-benar nggak tahu diri. Dia nggak mikir, walaupun dia nemu emas, dia cuma bisa jual di pasar gelap. Beda sama keluarga Santosa, bisa dapat izin tambang resmi. Legal dan resmikan. Langsung aja, katanya proyek bisa dimulai. Proyeknya dibatalkan. Bahas kompensasinya. Siapa bilang proyek gagal? Saat dia pergi, aku akan segera suruh orang mulai kerja. Semuanya sudah terlanjur. Dia terpaksa harus setuju. Ibu Ratna, tolong bantu awasi dia. Saya cari orang buat mulai kerja. Oke. Dimas Pradana benar-benar yakin? Apakah mungkin dia benar-benar menemukan masalah? Wah, Pak Surya, lagi makan ya? Dasar lo, anak nakal. Hidung lo tajam banget. Bisa cium masakan enak gue. Datang pas banget. Apaan sih lo, Pak? Gue kesini ada urusan penting. Lo ngomong kayak gue murahan. Ngomong aja. Kalau mau, jangan ganggu gue makan minum. Pernah lihat ini, Pak Surya? Apakah ini milik kakek buyutmu? Barang palsu itu. Kok bisa ada di tangan lo? Barang tipu-tipu? Pas lo belum lahir, kakek buyut lo sudah bawa barang ini. Buat nipu orang di mana-mana. Dia bilang si Anu atau si itu akan mati. Terus bikin kekacauan. Dia sering dikejar orang untuk dipukuli. Lo itu, jangan tiru kebiasaan buruk kakek buyutmu ya. Pak Surya, tapi sekarang benda ini masih nunjuk ke kamu. Kenapa sih kalau jarum nunjuk ke gua? Emangnya benda ini bisa bunuh gua? Pak Surya nggak akan percaya hal mistis. Kemarin Pak Darmadi pemilik toko depan desa kena jarum ini. Lalu dia kecelakaan. Nggak mungkin ada kebetulan kayak gitu. Sudahlah, itu cuman kebetulan aja. Lo itu cuman kemakan omong kosong kakek buyut lo. Nggak benar. Bahaya pasti ada di mana-mana. Tuan Dimas, aku mau nanya ke kamu. Awas. Hati-hati. Pak Surya, hati-hati. Aduh, anak nakal. Aduh, lo brengsek ya. Mau ngebunuh gua apa? Maaf Pak Surya, situasinya tadi darurat banget, jadi cuma bisa begitu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jika tadi Tuan Dimas nggak nolong Bapak, maaf, mungkin kepala Bapak sudah kena kipas ini. Ah, ini semua salah gue.
Budi, lo nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Ah, Nona Maya, lo harus cepat pergi dari desa ini. Kalau nggak, nyawa lo terancam. Tuan Dimas, gue cuma mau nanya soal ini. Kenapa lo yakin banget gue bakal celaka? Gue mau tahu buktinya. Gue bakal jelasin nanti, tapi sekarang lo harus pergi cepat. Tunggu dulu. Bagaimana lo tahu gue di sini? Apa lo sengaja ngikutin gue? Tuan Dimas, mending gue bawa lo ke rumah sakit biar tahu ada tulang patah apa enggak. Lo sama Dedi Permana mau kerja di belakang gue? Tenang Tuan Dimas, duitnya pasti cukup buat lo. Ada 20 juta di sini. Mulai duluan sebelum laporan, salah gue. Tapi gue harap lo bisa ngertiin gue. Gue salah karena bertindak tanpa izin. Tapi gue harap lo bisa ngertiin gue. Nona Maya, kalau uang habis, bisa dicari lagi. Nyawa cuma satu. Kenapa lo dan Dedi nggak mau dengerin gue? Krisis kematian yang lo bilang gak ada bukti. Tuan Dimas, gue mau percaya sama lo. Jadi gue kesini buat tanya kenapa. Jika lo bisa yakinkan gue hentikan pengerjaannya sekarang. Lo tunjukin ini ke gue, namanya jarum kematian. Benda ini bisa kenali semua orang di sekitar gue yang terancam maut. Pak Darmadi di toko dan Pak Surya sudah terbukti saat kita di kuburan massal. Benda ini kasih tahu kita bakal mati di sana. Sesuatu yang bisa prediksi kematian, ini bukti yang lo maksud? aduh. Kan sudah gue bilang, itu kebetulan saja. Kamu percaya sama benda kecil ini? Periksa dulu ke klinik di depan desa. Lihat ada tulang yang cedera atau tidak. Gue memang belum tahu bagaimana cara kerjanya. Sudah terbukti ampuh sebanyak 2 kali. Saya nggak bisa diam lihat kalian mati sia-sia. Hubungi Dedi Permana sekarang, suruh hentikan pekerjaannya. Sekarang juga. Oke. Dedi Permana, berhenti. Jangan gali lagi. Berhenti. Mbak Maya, jangan dengarkan. Budi Raharja menakuti lo. Ekskavator sudah saya bawa ke sini hari ini. Sebentar lagi kita nyalakan petasan, potong pita, lalu mulai kerja. Ayo teman-teman, cepat sedikit kalau nanti kita kaya, sisa hidup kita terjamin. Dedi Permana masih nggak angkat telepon gue, tekadnya bulat buat kerja, nggak tahu sempat atau enggak. Walaupun gue nggak tahu apa yang bisa bunuh semua orang. Lebih baik hati-hati daripada menyesal. Bisa bikin semua orang jatuh seketika, Tuan Dimas. Apakah di bawah rumahmu terkubur raja mayat ribuan tahun? Harus tunggu malam, baru bisa bergerak. Vina, jangan asal ngomong. Ini bukan novel, mana ada zombie. Mungkin itu gas beracun dari tambang tua. Gas beracun dari ribuan tahun memang mematikan. Sudah kuingatkan Dedi, suruh semua orang pakai masker gas dan baju pelindung sebelum mulai kerja. Tidak semudah itu. Pasti ada yang belum kita pikirkan. Cepat jalankan mobil. Gawat. Semua, cepat pergi. Menjauh dari sini, oke? Kamu sengaja mau hancurin rezeki kita ya? Lihat orang-orang ini, semua tetangga. Kita besar dari kecil. Kalau begini, mereka bakal anggap kamu apa? Gua gak peduli orang pikir apa, tapi hari ini, lahan ini, gak boleh disentuh. Gue gak bisa biarin warga. Lihat baik-baik, jarum ini tunjuk ke kita semua. Peringatan apa? Pakai mainan bekas buat nakutin gue? Gue kasih tahu, apapun yang terjadi, lahan ini harus tetap digali hari ini. Benar, Budi. Lo nggak boleh egois begitu. Sekarang kita hampir kaya, tapi lo malah mau ambil sendiri. Lo lupa dulu keluarga lo nggak bisa makan. Gue yang kasih makan, minum. Sudah, nggak usah ngomong lagi. Kalau masih anggap kita teman sekampung, jangan halangi kita mulai kerja dan jadi kaya. Jadi, tunggu sebentar, gue cari ahlinya dulu. Periksa risikonya lagi. Tuan Dimas benar, uang bisa dicari, nyawa cuma satu. Bu Ratna, ini bukan lagi soal untung atau rugi. Itu gara-gara si bajingan Dimas. Dia mau ambil semua. Dedi, kita sahabat sejak kecil kan? Kan? Lo benar-benar gak mau dengarkan saran gue? Kalau lo anggap gue sahabat, anggap kami semua ini sebagai sesama warga. Ambil 20 miliar ini dan pergi. Jangan halangi kami jadi kaya, oke? Budi, ada pepatah bilang, menghambat rezeki orang sama saja membunuh. Kamu jangan kelamaan ya. Sekarang ini, bank and take for rent, please. Susah banget cari nafkah untuk keluarga. Lo nggak bisa sedikit mengerti? Jadi, suruh orang-orang berhenti di sana. Gue bakal panggil ahli ke sini. Cek risikonya, nggak makan waktu lama kok. Ibu Ratna, gue gak peduli apa kesepakatan pribadi. Antara kamu dengan Dimas, mau usir gue atau orang-orang gue keluar, gue bilang ya, itu gak mungkin. Bagaimanapun, hari ini gue harus beresin kerjaan ini. Apakah meski ada risiko nyawa? Tanpa uang, gue pasti mati. Gue sudah putuskan, mau beli villa, mobil Mercedes, dan kirim anak. Gue sukses atau enggaknya hari ini, tergantung satu galian ini. Gue nggak bisa maksa lo lagi, ya? Semoga lo beruntung, Dedi. Hidup mati itu takdir. Kekayaan ada di tangan Tuhan. Semoga kekhawatiran ini berlebihan.
Lo masih aja nakut-nakutin di saat begini, ya? Hari ini gue bakal buktiin ke lo, ada bahaya apa di sini. Lihat, apa gue mati? Buka mata kalian dan lihat sendiri. Apakah ramalan hidup dan mati dari Tuan Dimas hanya fenomena aneh? Apa cuman untuk menakuti orang, Ibu Ratna? Anda sungguh percaya? Teman-teman, nyalakan kembang api, lalu kita foto bareng, habis itu mulai kerja. Oke, siap. Siap. Budi, ingat ambilkan foto gue ya. Siapa tahu hari ini tahun depan, gue sudah jadi orang kaya raya. Pasti ada bahaya yang belum kepikiran. Kuburan massal, zaman perang. Kayaknya nggak ada bahaya, apa gue aja yang terlalu khawatir? Bakal kaya raya nih. Tunggu. Suara bip dari mana ini? Bip. Aduh, ada ranjau darat. Ada ranjau. Petasan itu memicu ranjau sisa masa perang. Ternyata itu bukan mimpi. Semuanya benar-benar sama persis. Teman lama, low, and one shed. Sayang, jangan ke sana. Jangan masuk. Di dalam mungkin masih ada bom yang belum meledak. Sayang. Mbak, gue udah sering ingetin dia, tapi Dedi Permana tetap nekat masuk. Maafin gue, maaf, gue nggak bisa tahan dia. Tenang aja, ganti rugi pasti kami kasih. Mbak, turut berduka cita ya. Nona Maya, kita aman sementara. Cari cara buat tarik dia keluar. Siapkan pemakamannya. Oke, gue suruh orang urus sekarang. Segera panggil ambulans dan tim bom ke sini. Semua biayanya gue yang tanggung. Baik. Turut berduka cita ya. Ipar, Budi sama bos Maya itu sudah coba nasehatin semua waktu itu. Cuma kitanya aja, Dedi Permana sudah kerasukan setan. Masalah ini bukan salah mereka, maksa lanjut proyeknya. Kita yang gak mau dengerin mereka, jadi salah kita sendiri. Gue beneran minta maaf sama lo. Nadia ku sayang. Halo semuanya, apa kabar? Kalian kangen gak sama gue? Untuk jadi donatur top lo, saya bahkan jual rumah warisan keluarga. Kalau nggak bisa pinjam uang lagi buat lanjutin posisi nomor 1 bulan depan, saya terpaksa merampok nih. Hari ini nggak ada acara bakat ya. Aku berencana nyetir buat siaran langsung di luar. Gimana kalau uji nyali? Ada yang punya ide tempat nggak? Ke desa Bukit Wangsa yuk. Donatur utama kita, Arman, sudah bersuara nih. Ke desa Bukit Wangsa. Oke, gue jalan hari ini. Pantau terus ya. Hahaha, mantap. Sudah keluar banyak uang, akhirnya ketemu langsung Dewi gue. Ibu Ratna, karena lo tajir melintir, kelihatannya bulan depan gue bakal minta duit sama lo biar jadi donatur utama. Apa rencana lo selanjutnya, Tuan Dimas? Aku harus teliti soal jalan kematian ini. Aku nggak mau lihat lagi. Ada orang mati di depan mata gue. Tenang, kasih tahu gue kalau lo butuh apapun. Biaya riset nggak masalah. Gue butuh banget benda ini buat bantu hindari bahaya mematikan. Ada apa lagi? Di tubuh lo muncul peringatan kematian lagi. Gua? Tapi di desa ini, selain lo, saya benar-benar nggak kenal siapapun. Gimana cara batalin peringatan ini? Kita lihat saja nanti. Nona Maya, kita harus cepat pergi. Ayo kita persembahkan kertas buat Dedi, lalu cepat pergi. Gue agak takut, bisa temani gue? Tenang aja, gue akan kasih imbalan, ini nggak gratis. Akan gue usahakan. Tuan Dedi, gue minta maaf nggak bisa cegah tragedi ini. Semoga arwah Tuan tenang, jangan ganggu gue atau Tuan Dimas. Tuan Dimas. Kamu masih dalam bahaya. Gue nggak ngerti. Di jalan raya yang luas begini, bahaya apa yang bakal ada? Halo semua, lihat sini.
Ini tempat yang terkenal. Desa Bukit Wangsa yang angker. Banyak makam tanpa nama katanya di sini. Hawa mistisnya terasa kuat sekali. Aku akan buat 2 konten horor agar kalian puas menonton. Nadia Wiratama. Kenapa dia malah live di sini? Nadia, dia cepet banget datangnya. Dia pasti mikirin aku, dia pasti suka aku. Tapi gue belum ada duit, gimana dong? Kalau nggak ada duit buat sewa kamar, dia pasti bakal benci sama gue. Nggak boleh, gue harus dapat duit. Lo kenal dia? Iya. Jarumnya sekarang mengarah ke kalian berdua. Nggak mungkin, Nadia baru pertama kali kesini. Gimana bisa dia kena bahaya? Mungkin saja? Mungkin saja terjadi. Maya, karena lo kenal dia, coba ajak dia pergi dari sini biar cepat aman. Oke, gue bakal bujuk dia sekarang. Nadia. Maya, gue dengar lo kesini buat buka tambang. Kirain cuma bercanda. Gak nyangka lo benar ada di sini. Masih sempat nggak kalau gue investasi sekarang? Lo ini. Oh iya, ini sahabat gue, Nadia Wiratama. Keluarganya sangat kaya. Dia gemar live streaming. Ini Dimas, teman gue. Kayaknya kawok lo deh. Nadia, bisa nggak lebih serius? Tuan Dimas, gimana? Masih ada yang aneh sekarang? Kalian berdua masih dapat peringatan kematian. Mas, ini kan masih terang. Kok sudah mulai cerita horor aja? Jarum ini bisa ramal risiko kematian. Sekarang tunjuk ke kalian berdua. Kalian dalam bahaya, harus segera pergi. Oh, gue paham. Lo juga bikin konten. Dia bantu gue naikin rating. Profesional banget. Guys, lihat nih. Katanya ini benda keramat kuno. Siapapun yang kena bakal mati. Sekarang jarumnya ke gue. Hari ini, gue Nadia nantang. Kalau gue ketemu hantu, gue bakal kasih kalian mobil Maserati gue. Istri gue mau kasih mobil Maserati. Gak bisa, malam ini gue harus kasih kejutan nih. Karena sudah diumumkan resmi, malam ini gue akan selesaikan urusannya. Lo ngapain sih, Maya? Gue belum selesai atur undiannya. Jam berapa ini? Nyawa kamu terancam, jangan bercanda. Benar, Nadia. Ikuti saja saran Maya, lebih baik cepat pergi. Maya, kenapa malah dengerin omongan cowok miskin ini? Dia kasih kamu pelet ya? Beneran ada bahaya. Kalau soal ada penjahat, apa kamu nggak lihat dia lebih mirip penjahat? Apa dia nggak akan culik kita demi uang? Lihat deh matanya itu. Jelalatan banget. Masih saja menatap dada gue. Menjijikan banget, Tuan Dimas. Gue curiga lo acting karena ada maunya sama gue dan Maya. Maya, coba deh pikir. Kalau enggak, ngapain dia bantuin lo kayak gini? Aku akui ada niat pribadi, aku pikirin Mbak Maya. Aku bakal dapat sedikit imbalan. Tapi masalahnya, ini soal hidup dan mati sekarang. Jadi lo cuma ingkar tubuh dan uang kita. Dasar mesum, kalau malam ini kami ikut, pasti kami dilecehkan. Gembel, dibanding donatur top di siaran gue, lo nggak ada apa-apanya. Seseorang memanggilku. Hey, Nadia, gue di sini. Nadia, ini gue, Arman. Hey Nadia, gue Arman. Oh, Arman. Halo? Di ponsel kita ngobrolnya lebih asik ya Nadia? Kenapa pas ketemu lo jadi begini? Di internet gue emang jago, tapi aslinya takut ketemu orang. Maaf. Arman Prasetya, lo datang mau jemput Nona Nadia atau... Aku pelindung dan donatur utama di ruang siaran Nadia. Nadia hari ini datang khusus buat ketemu gue. Lo pasti ada maksud lain. Ngaku aja ke gue. Arman Prasetya, jangan sampai lo nekat dan gelap mata. Dimas Pradana, lo jangan ngelunjak ya. Masalah sepupu gue Dedi yang mati di makam keluarga lo, gue belum hitung sama lo. Berani banget lo fitnah gue depan Dewi gue. Pak Arman, tenang dulu. Dimas nggak ada niat jelek. Jarum penunjuk kematian itu bisa kasih peringatan. Sekarang dia cek satu-satu. Jarum penunjuk kematian, gue juga punya alat jadi Ultraman, sial. Mau nakut-nakutin siapa pakai barang rongsok itu? Gue bocah 3 tahun. Siapa yang mau lo takutin? Maya, lo juga jauhan dari dia. Gue lihat dia itu. Hanya orang gila atau penipu. Nadia, kebetulan banget lo datang mau petualangan. Saya orang sini yang paling tahu daerah ini. Gimana kalau saya antar? Oke, ayo langsung saja. Jangan buang waktu. Siap. Nadia. Arman Prasetya benar-benar ingin mencelakai Nona Nadia. Arman benar-benar ingin mencelakai Nadia. Kawok gemuk itu mau macam-macam sama Nadia. Bukannya dia pelindung Nadia top donatur di ruang siaran. Benar juga, karena dia top donatur, nggak ada alasan sakiti Nona Nadia. Menghamburkan uang saat nyawer. Tuan Arman ini, apa dia kaya banget? Dengar-dengar keluarganya miskin, masih pinjem uang kemana-mana buat hidup. Kayaknya dia juga nggak kerja. Dia bahkan masih utang gue 10.000 lebih loh. Nggak bisa, kita harus ikuti dan lihat. Nadia teman baikku. Aku nggak bisa biarkan dia terancam. Ayo.
Nadia, daerah ini belasan tahun lalu mau dibuka cabang kahyangan Nirwana, tapi mendadak ketahuan kalau banyak mayat terkubur di bawah. Pembangunan mendadak berhenti dan terbengkalai. Orang macam apa sih yang dikubur di sini? Mau tahu? Gue ceritain pelan-pelan ya. Bicara aja kalau mau, jangan main tangan. Aduh Nadia, gue cuma sedikit nggak tahan. Lihat sendiri, gue udah kasih banyak gift ke lo. Uang buat kemoterapi bokap gue, uang dari jual rumah warisan gue. Masa pegang sedikit aja nggak boleh sih? Lo pakai uang pengobatan bokap buat kasih gift ke gue? Lo gila ya? Lo bilang apa? Lo bilang gue sakit? Berapapun uang yang lo kasih, bakal gue balikin semua. Semua uang yang lo kasih bakal gue balikin. Bukan itu maksudku. Nadia, aku masih bisa kasih hadiah lagi. Jangan begini, jangan hancurkan cinta gue. Lo gak sakit jiwa itu aneh. Waktu gue siaran, aku sudah bilang berkali-kali, ini cuma buat seru-seruan. Gue gak uang, any reservation. Kamu jual rumah leluhur demi jadi penonton top. Bahkan curi uang buat pengobatan ayahmu. Sudah gila? Cinta gue ke lo bikin gue gila banget. Gue jual ginjal bulan depan, biar tetap nomor 1. Gila banget. Sekarang gue balikin uangnya dan lo gue blokir. Jangan hubungi gue lagi. Jangan pergi. Bukannya lo datang khusus buat ketemu gue. Kenapa lo gitu sih? Lepasin gue. Siapa juga yang mau ketemu orang kayak lo? Cepat pergi. Melihat muka lo lagi bikin gue mual. Masih lebih baik dari lo. Cepat pergi. Muka lo bikin gue mual. Dukun gadungan di samping Maya masih lebih baik dari lo. Lo mau ngapain? Sakit banget. Gue udah banyak berkorban buat lo, tapi lo tega bilang gue nggak lebih baik dari Dimas, si orang gila itu. Jangan mendekat, atau gue teriak minta tolong. Tolong! Lo udah sakitin hati gue, Nadia. Nggak nyangka lo cewek kayak gini. Karena lo benci gue, semua pengorbanan gue sia-sia. Semua sia-sia. Jadi gue nggak akan ragu lagi. Gue nggak mau uangnya lagi. Hari ini gue harus dapetin lo, apapun caranya. Tolong, Imat kungkung kata lo. Nini, tolong gue, Maya. Benar, Nadia terancam. Nadia. Tolong. Nadia sungguh terancam. Ayo, Ini sepatunya Nadia. apa si Arman ini? Mau perkosa Nona Nadia? Kayaknya memang gitu. Keadaannya gawat. Dimas, lihat jarum penunjuk mautnya. Ada petunjuk? Aduh, kok bisa begini sih? Di lantai atas. Ayo, Tuan Dimas, kita cepat ke atas. Sebentar ya. Arman, gue sama Nona Maya mau naik ke atas. Jangan sakiti Nona Nadia, atau lo bakal dipenjara. Ganggu kesenangan gue aja. Diam lo, jalan. Kalau enggak, setelah puas main sama kamu nanti, gue bakal bawa lo lompat dari sana. Demi kasih lo hadiah di lift, gue sampai nggak punya apa-apa lagi. Kalau gue nggak bisa dapetin lo, apa gunanya gue hidup lagi? Nurut dong, jangan pernah tinggalin gue seumur hidup. Kalau enggak, mending kita mati bareng. Nadia, hari ini lo pakai celana dalam warna apa sih? Apa itu warna favorit gue? Renda transparan ya? Apa ini renda transparan kesukaan gue? Sial, tertutup banget. Apa gue pernah buat bencana besar di hidup sebelumnya? Kenapa sekarang saat gue live streaming malah diburu psikopat kayak gini? Sekarang, ayo kita masuk ke intinya. Yang warna biru di botol ini punya gue, dan yang merah muda ini punya lo. Ayo kita minum bareng, biar kita terbang ke langit bersama-sama. Daripada dilecehkan sama psikopat gila kayak lo, mending gue lompat aja dari jendela. Enggak, mending gue kasih aja ke dukun di samping Maya. Lo tahu nggak yang pink ini dari mana asalnya? Dapatnya dari basement gedung ini. 1 butir peanut look, Nadia. I'm sorry, tolong selamatkan aku. Asal bisa selamat, gue rela nikah sama dia. Thailand ini, kita bakal seneng-seneng malam ini. Tolong. Setelah lo lihat hebatnya gua, aku bakal bikin lo nggak bisa jauh dariku. Ada di sini, ayo kita cepat ke sana. Nadia, lo jangan sampai kenapa-napa ya. Arman, jangan dekat-dekat. Kalau berani dekat, gue ajak mati bareng. Gue nggak punya apa-apa lagi sekarang. Jika tetap tak bisa milikinya, buat apa hidupku? Tenang aja. Selama lo nggak ngelampaui batas, lo nggak bakal dipenjara. Lo kira gue takut penjara? Mati aja gue nggak takut.
Lo bilang gak punya apa-apa? Gini aja Arman, sebutin nominalnya, gue kasih berapapun. Iya Arman, jangan bertindak bodoh. Sebutkan aja berapa tebusannya. Jangan sampai ada yang mati. Karena kalian sudah nawarin, gua kasih tahu. 100 miliar. Baru bisa nyembuhin luka gue ini. Banyak banget. Sadar dong. 100 miliar mana mungkin dikasih semudah itu. Minta beberapa miliar sudah cukup. Orang gila itu berani ngatur gue. Uang tunai gue cuma 8 miliar, Tuan Arman. Jika lo nggak mau, gue bakal lapor polisi. Pikirin baik-baik. Ada uang, ada barang. Gue maunya lo yang kasih ke gue. Dimas, pergi jauh dari sini. Oke. Nggak apa-apa. Sini, gue mau semuanya. Sini lo, gue sikat semuanya. Dimas, berani-beraninya lo mainin gue. Arman, dengerin gue. Kita satu kampung. Kalau lo berhenti, kita nggak laporin polisi. Hari ini, gue bakal bikin kalian mati sama gue. Lo pergi sana. Dimas, mati aja lo. Dua cewek ini, setelah puas gue mainin, bakal jadi ladang duit. Arman, sadar dong. Lo sekarang sudah gila. Gila? Sejak Nadia Wiratama berkhianat, gue jadi lebih sadar. Cinta sejati atau pengorbanan itu semuanya omong kosong. Asal gue punya duit, cewek manapun bisa gue dapetin. Nggak nyangka, gue yang niatnya nolong orang, malah jadi repot sendiri, nggak bisa selamatin diri. Lo berisik banget sih, buruan mati aja lo. Dasar lo jalan. Akhirnya selamat, Nona Nadia. Untung lo langsung nolongin. Kalau enggak, gue pasti mati beneran hari ini. Nona Nadia, lo kenapa? Enggak, gue cuma ngerasa badan gue panas. Gatal di sekujur tubuh. Debunya mungkin terlalu tebal, jadi kulit sama tenggorokan gue alergi. Pindah tempat pasti sembuh. Kayaknya sih gitu. Gue juga nggak tahu. Nona Maya? Nona Maya? Lo kenapa? Nona Maya, bangun. Obat apaan sih yang dikasih si gendut sialan itu? Efeknya parah banget. Gue nggak tahan lagi. Kalau ditahan terus, gue bisa meledak. Tidak ada opsi lain. Terpaksa gue kasih jatah si dukun ini. Lebih baik kita pergi dari sini dulu. Arman gak pantas dihukum mati. Serahin aja ke polisi. Nona Nadia, lo lagi ngapain? Lo berdua lagi ngapain sih? Lo mau ngapain sih? Nona Nadia, lo lagi ngapain? Jangan bocorin masalah hari ini, gue nggak bakal maafin. Kapek banget tapi puas. Mungkin ini yang namanya nikmat dalam kesakitan. Kalau lo berani bocorin urusan kita, aku nggak bakal diam. Seolah cuman kamu yang dirugikan. Aduh, pinggang gua. Pak Surya, segera datang ke sini. Ke gedung tua di gunung ini. Arman Prasetya mau perkosa Nona Nadia. Arman mau bunuh Sandera, tapi sudah gua pukul pingsan. Kok Arman bisa pingsan? Lo berdua yang pukul? Gue pusing banget, kayak abis dipukul seseorang. Siapa ya? Apa sih Nadia? Maya, mungkin kepala lo kebentur sofa tadi. Coba istirahat, nanti juga sembuh. Pak Surya? Orang desa bilang dia ini tidak baik-baik. Awalnya gue ragu, tapi hari ini dia benar-benar bawa orang ini ke kantor polisi sekarang. Ke kantor polisi, biar dihukum sesuai aturan. Dimas Pradana, kalian baik-baik saja? Gue nggak apa-apa, cuma lecet sedikit saja. Mari kita istirahat sebentar, lalu balik ke kota nanti. Iya. Gue nggak mau di desa ini lagi.
Nadia, santai aja makanya. Nggak ada yang bakal rebut. Pasti semalam kamu ketakutan, ya? Memang takut banget. Si Dimas ini mungkin memang punya kemampuan ramal masa depan. Kalau ada dia, career streaming gue pasti bakal naik lagi. Gue harus rebut dia dari tangannya Maya. Memang kaget banget sih. Seseorang harus tanggung jawab loh. Kenapa ngomongnya kayak gitu? Bukan lo yang maksa gua kan? Ya habisnya gue kan cewek. Kalian para cowok harusnya mengalah sama kita para cewek. Emang omongan gue salah? Gua nggak mau ribut, gua makan aja deh. Iya. Jika ada bahaya, jangan cari aku. Guru Dimas, lo kan orang yang kontan ga? Sangat peduli keselamatan. Kalau ada prosedur keselamatan yang gak benar, mungkin nanti gue bakal terus nempel sama lo. Sudah, Nadia. Semalam Guru Dimas, dia sudah sangat membantu kita, jadi jangan begitu lagi. Guru Dimas, maaf ya, Nadia memang begitu, jangan diambil hati ya. Nanti setelah kembali ke kota, gue lunasin bayarannya. Sudah kenyang. Kalau kalian selesai makan, ayo kita pergi. Gue juga ikut ke kota? Ya iyalah, orang berbakat seperti lo, tinggal di desa Bukit Wangsa, sayang bakatnya. Tenang aja, gue sama Maya nggak bakal sia-siakan lo. Pilih deh, lo mau naik mobil siapa? Sini lo balik, disuruh pilih lo beneran pilih ya? Ikut gue. Maya, tenang aja, aku akan antar Guru Dimas ke depan kantor lo dengan aman. Yuk jalan. Nona Nadia, lo mau ngapain lagi? Guru Dimas, bagaimana kalau kita bahas kesepakatan? Kesepakatan? Guru Dimas, waktu itu gue dicekoki obat, jadi emang agak kasar sama lo. Gue yang salah, gue minta maaf. Terus nanti lo sering-sering bawa benda kecil ajaib lo itu. Sesekali bantu gue streaming biar acara tambah seru, gimana? Belum pernah lihat orang minta tolong kayak kamu. Nona Nadia, gue agak malas buat setuju. Tolonglah, kumohon. Please banget. Gimana kalau boleh gue tunjukkan keseriusan gue? Keseriusan? Keseriusan apaan? Masa? Setiap kali lo bantu gue live, gue bakal bikin lo seneng sekali. Santai, gue nggak akan minta lo bertanggung jawab. Guru Dimas, uang mukanya sudah gue kasih ya. Jangan sampai lo menyesal lo. Gue tahu. Hubungi gue nanti kalau sudah waktunya. Cuan Dimas, aku antar lo ke atas sekarang buat ambil imbalannya. Tuan Dimas, ini ada kontrak kerja. Dan cek senilai 5 juta yuan. Lo boleh pilih salah satu. Setelah kontrak kerja ditandatangani, Dimas akan bergabung sebagai Wakil Direktur Bisnis Pribadi Ratna. Gajinya 80.000 yuan per bulan, 15 kali setahun. Perusahaan juga bakal nanggung asuransi dan dana pensiun lengkap serta cuti tahunan 45 hari. Gaji tahunan 1 juta yuan. Dan banyak libur juga ya. Ini memang pantas buat kamu. Kamu udah selamatin nyawaku, nggak ada balasan yang berlebihan buat kamu. Gimana bisa kaya mendadak semalam dibandingkan pendapatan tetap? Gue ambil kerjaannya. Gue tanda tangan sekarang aja. Cuan Dimas, terima kasih sudah gabung Santosa Group. Kedepannya, tolong bantu gue terus ya. Bu Direktur Ratna, ada kabar terbaru. Adik ibu, bawa laki-laki ke kantor. Ini fotonya. Kelihatannya dia itu pacarnya. Kelihatannya dia bukan anak orang kaya terpandang di Ciptadana. Apakah dia mau menikahi pria miskin dan merusak Santosa? Ibu Direktur Ratna, ini peluang bagus dengan adik ibu. Dan mengamankan hak waris. Cukup cari celah sedikit. Sebarkan isu ini, ya. Maya Santosa mau menikah sama pria miskin dan gak mampu pegang tanggung jawab besar. Gue ini janda. Tidak peduli sama sekali soal warisan. Maya itu penerusnya. Kalau dia bikin keluarga Santosa, saya nggak akan biarin kita bangkrut. Aku akan langsung bertindak biar Maya sadar dan mundur. Tunjukkan cara mainku biar kawok miskin itu tahu. Siapkan mobil, balik ke kantor sekarang. Mbak Maya, gawat. Bu Direktur Ratna, datang mau ketemu lo sama Dimas. Bu Direktur Ratna? Bu Direktur Ratna itu? Dia kakak gue. Selalu paksa gue nikah demi bisnis keluarga.
Katanya harus korbankan kebahagiaan pribadi. Jadi kedatangan dia hari ini buat nyariin jodoh buat lo? Mungkin banget. Enggak, kali ini dia nyari gue. Itu nggak masuk akal. Kakak gue belum kenal lo. Dia nggak tahu kamu ada. Mana mungkin dia jahat. Ayo kita cari tahu niatnya. Ayo, gue temenin lo ketemu kakak lo, Hi-em. Bu Direktur Ratna, alat rekamnya jalan normal. Sekarang waktunya gue pisahin pasangan ini. Biar adik gue sadar. Kak, tolong perhatiin Citra Group. Duduk yang sopan. Gue kasih lo 10 miliar, jauhin adik gue. Atau jadi simpanan gue aja. Apa maksud lo? Dik, gua ini lagi lindungin lo. Jangan dirusak orang rendah. Yang mesum dan murahan ini. Kok lo bisa salah paham sama niat baik gue? Niat baik? Bu Direktur Ratna, ini pertemuan pertama kita. Lo malah hina gue tanpa alasan. Niat baik macam apa itu? Lo lumayan juga ya, jarang ada yang kayak gini. Pakaian lo kelihatan kumal, tapi pasti kasih 10 miliar, lo nggak kaget. Kayaknya lo mau lebih. Main trik psikologi ya. Dimas itu penyelamat hidupku. Tolong hormati dia. Penyelamat? Maksudnya penyelamat di mana? Di ranjang? Di kantor ini? Atau di atas sofa? Oke. Selama lo bisa puasin rasa penasaran gue, mobil Maybach ini bisa dibawa pulang malam ini. Mulut kamu kasar sekali, Bu Ratna. Lo benar-benar bikin gua kagum ya. Orang kayak kamu, punya uang dan kuasa. Itu memang gak adil. Bocah, kalau gua nggak salah tebak, lo deketin adik gue cuma demi harta Santosa Group. Kakak, tolong berhenti fitnah dia. Tuan Dimas penolongku. Dia benar-benar bukan orang licik. Kenapa sih buru-buru? Apa karena gue ungkap di depan umum? Terus lo malu? Atau lo sudah? Apa sampai hamil sama si gembel ini dan gak bisa kabur? Lo? Kenapa gembel? Berdiri deket banget? Apa lo gak takut bau miskin lo nyengat ke gue? Wah, mau pukul cewek ya? Coba aja pukul gue kalau berani. Kenapa mau mukul? Dengerin gua ya. Gue ini cowok sejati, gak terpengaruh drama feminisme lo. Selain mendiang suami gue, belum ada yang berani pukul gue kayak gini. Bocah, lo berani juga ya? Tamparan ini mantap banget. Sudah 3 tahun gak ada yang pukul gue kayak gini. Suami lo? Kakak ipar gue, dia putra keluarga kaya kedua, di Cipta Dana, tapi wafat 3 tahun lalu. Dek, pacar kecil lo ini bukan cuma campuri urusan keluarga Santosa, tapi juga berani pukul gue. Gimana lo mau tanggung jawab? Kak, asal lo nggak bikin susah Tuan Dimas, gue bakal selesaikan ini. Gue nggak butuh penjelasan lo. Obrolan tadi sudah gue rekam semua. Begitu gue unggah ke internet dan edit sedikit, ini akan jadi viral. Lo nggak bakal bisa bangkit lagi seumur hidup. Lo mau lawan gue pakai apa? Tuan Dimas, lo pergi dulu aja. Urusan keluarga Santosa biar gue yang urus. Mau pergi? Cepat pergi. Nggak semudah itu. Pengawal. Kakak, lo mau bikin keributan di gedung kantor? Adikku, apa lo mau ribut sama gue? Untuk cowok simpanan ini, dengerin gue ya. Hari ini, gue ajarin orang kampung ini. Jika lo larang gue sentuh dia, gue bakal sebarin kejadian hari ini. Gue kasih tahu semua kalau lo hamil sama si miskin ini. Berani sekali cari masalah dengan Bu Direktur Ratna. Sudah bosan hidup ya? Bu Direktur Ratna, lo mau 1 kaki saja? Atau mau 3 kakinya? Bilang saja kami bakal lakuin. Berani kalian ya. Maya Santosa, lo sadar diri gak sih di mana posisi lo? Keluarga Santosa gak punya anak cowok, dan lo adik gue, orang tua kita udah lama meninggal. Di grup ini, kata-kataku jelas lebih kuat darimu. Apa hari ini lo mau rebut hak waris? Maya, gue gak mau ambil hak waris. Gue ini janda, selama kamu mau nikah dengan keluarga kaya. Besarin Santosa Group, jangan pacaran sama cowok miskin begini. Aku gak bakal urusin lo meski Santosa hancur. Jadi maksud lo, asal gue tinggalin Maya aja, keluar dari Santosa Group, semuanya beres? Terus terang aja nih, kalau hari ini lo putus hubungan sama Dimas Pradana, masalah ini akan selesai di sini. Terus, buat lo harus bayar harga karena sudah berani tampar gue. Gue bakal bawa lo pergi buat dikasih pelajaran. Aku mau ajak kamu pergi sendiri biar dapat pelajaran setimpal. Peringatan jarum sisian mungkin benar. Ratna Santosa ini kayaknya mau nyawa gue. Apa dia benar pembunuh kejam? Kak, lepasin dia. Ini semua bukan urusannya. Satu urusan, ya satu urusan. Urusan keluarga ya urusan keluarga. Urusan luar ya urusan luar. Hari ini gue harus bawa Dimas pergi. Lo berdua gak bakal ada hubungan lagi. Apa sebenarnya mau dari gue? Kak, tolong jaga sikap lo.
Kayaknya cowok kecil lo ini. Nggak punya prinsip juga ya. Sekarang aja dia udah nggak sabaran. Iya kan, anak manis. Gede atau kecil, lo bakal tahu setelah nyobain. Gue kasih tahu ya. Sekarang ini zaman hukum. Kalau berani main hakim sendiri, lo bakal kena. Lepasin gue. Enyah lo. Aduh, nyebelin banget. Tuan Dimas. Kak, lo seriusan? Adek dia gue bawa pergi besok. Besok ingat ya, nggak sembarang orang bisa dibawa ke Santosa Group. Dunia ini kejam, kamu nggak mampu. Biar kakak aja yang tanganin buat lo. Bubar! Pas balik gue bakal siksa sendiri orang yang nggak tahu diri ini. Penyiksaan keluarga Santosa ini nggak profesional banget ya. Setelah gue pingsan di setrum, gue malah ditelanjangi dan dibersihkan. Ini ada apa sih? Pintunya dikunci. Jendelanya juga dikunci. Lagi ngapain sih? Kamar tertutup ya? Tembok dari kulit. Paling nggak bisa buat jaga diri. Loh, ini kenapa? Mas ganteng, belum paham situasinya ya. Berani banget nyecung gue. Lihat aja, hari ini gue habisi lo. Mbak Maya, Mbak udah begadang, mending Mbak istirahat dulu aja. Sudah lewat 1 malam penuh. Saya nggak tahu apa yang Ibu Ratna bakal lakukan ke Dimas. Kalau sampai cacat, Sepertinya nggak bakal separah itu. Mungkin cuma dipukul pengawal lalu diusir. Kita nanti tinggal cari Tuan Dimas lagi aja. semoga Tuan Dimas nggak terlalu menderita sekarang. Jabatan wakil direktur baru harus disetujui Dewan. Adakan rapat Dewan Direksi segera. Kalau Tuan Dimas bisa balik kali ini, jabatan ini jadi milik dia. Baik, saya akan segera lakukan. Sialan. Semalam gue bener-bener hampir mati di sini. Jarum kematian terus kasih gue peringatan gila. Kalau sering-sering begini, gue bakal dihabiskan cewek ini sampai nggak sisa tulang. Pinggang gue patah, rasanya sudah mau patah. Aduh, Ibu Direktur Ratna, jangan lagi deh. Mending sekalian bunuh gue aja. Dasar nakal, mana tenaga lo yang kemarin? Sudah semalam aja udah lelah. Akhirnya gue ngerti kenapa suami lo yang udah meninggal bisa capek banget. Mati di pelukan wanita, bukannya itu impian semua laki-laki. Mati di pelukan wanita, bukannya itu impian semua cowok. Mas ganteng, kamu harus sering kesini temani aku. Dan bersumpah, gak akan ada hubungan apapun sama adikku. Gue baru bakal lepasin lo, kalau enggak, lo gak bakal bisa jaga aset berharga itu. Gue harus tetap hidup buat nemenin lo kan? Tapi Direktur Ratna, lo bisa tenang. Gue ke Mbak Maya, gue gak punya niat buruk. Soal itu gue bisa sumpah. Kehormatan gue. Jangan gitu dong. Kalau gitu, lo sebulan datang temani aku sekali. Gimana? Kita sama-sama mengalah, biar sama-sama enak. Aku menjanda sendirian di sini.
Rasanya tersiksa banget. Gue bakal pikir-pikir dulu. Nomor telepon gue. Kalau kangen, ingat telepon gue ya. Adik gue tersayang, karena gue sudah kasih hak waris ini buat lo. Sebagai gantinya, kamu harus kasih Dimas buat gue. Melati, yang sudah berlalu biarlah berlalu. EMIG aman ASI aman ayo. Jangan terlalu banyak pikir ya. Buru-buru. Uang santunan dari bos Santosa, gue rasa sudah cukup buat keluarga lo jalani hidup. Permisi, Pak. Apakah di desa Bukit Wangsa ini masih ada keluarga bermarga Pradana? Kalian siapa? 30 tahun lalu, Senior Hong Tian pernah selamatin nyawa gue. Sekarang gue ingin cari dia, buat balas budi. Aduh, beliau sudah meninggal tahun lalu. Tapi cicitnya baru saja tinggalin desa ini. Tuan Pradana sudah meninggal? Hitung-hitung saja, dia seharusnya sudah berumur 90 tahun lebih. Sayang sekali. Terus, kemana cicitnya pergi? Dimas Pradana, baru-baru ini, pergi ke kota bareng Bu Direktur Ratna. Katanya, ini tentang putri dari keluarga Santosa. Apa itu Santosa Group? Iya, benar. Ke Santosa Group. Dalam 30 menit, saya mau semua data tentang Dimas. Baik, Tuan. Nadia, Tuan Dimas itu orang gue. Kenapa kamu lebih panik dari aku? Aku tadinya minta dia temenin live streaming. Jika dia batal janji, gimana gue jelasin ke penggemar? Apakah kamu datang untuk kasih pesan ke ayahmu? Mau cari Tuan Dimas buat live streaming? Gue harus beresin dua-duanya. Jangan ikut campur. Nadia, Tuan Dimas sekarang jadi asisten saya. Silakan cari dia, tapi jangan seperti hari ini. Lo baru datang udah mau bawa orang pergi. Kasih tahu gue dulu, ngerti? Ya sudah, gue mengerti. Syukurlah, Pak Dimas. Ternyata lo baik-baik saja. Gue kira kakak gue bakal ganggu lo. Syukurlah, Guru Dimas. Gue kira nggak bakal ketemu lagi. Pinggangku? Pinggang lo. Lo kenapa? Bu Direktur Ratna itu benar-benar keterlaluan. Untungnya badan gue kuat, nggak apa-apa. Apa yang dia lakukan? Bilang ke gue, biar gue ajar dia. Masalah ini sudah lewat, sudah beres. Dia nggak akan ikut campur lagi soal rencana kita dulu. Kita soal hal yang kita bicarakan dulu. Sudah siap. Aku akan bawa kamu ke rapat pemegang saham buat akta bersama. Pemungutan suara selesai, kamu bakal resmi menjabat. Sudah diputuskan. Tunggu sebentar. Ketemu pemegang saham nggak bisa pakai baju lusuh, ayo ganti dulu. Dengar-dengar, Mbak Maya atur urups hari ini. Pilih wakil direktur utama yang baru. Jabatan ini pasti buat Rizky muda. Sepertinya Maya sudah berubah pikiran dan setuju dijodohkan sama keluarga Gunawan gue. Para pemegang saham, jangan lupa datang ke pesta pernikahanku ya. Rizky muda, bokap lo itu salah satu pendiri Santosa Group, lo juga ganteng banget. Mbak Maya, sepertinya sudah nggak sabar ingin nikah sama lo besok. Bisa saja loh kalau soal sewa kamar sih. Bisa langsung saja, tapi kalau pernikahan, tetap harus ikutin prosedurnya. Bokap gue suruh gue kesini buat gantiin dia rapat ini. Tujuannya memang buat bimbing gue, biar ke depannya bisa cepat-cepat jadi pewaris Santosa Group. Rapat umum pemegang saham resmi dibuka. Hari ini akan diputuskan Dimas Pradana. Dimas, diangkat jadi wakil direktur utama grup, usulan voting. Dimas Pradana. Maya, apa gue nggak salah lihat? Bukannya gue yang jadi wakil direktur. Dari mana sih tiba-tiba munculnya Dimas? Apa hebatnya dia sampai bisa jadi wakil direktur? Siapa sih dia? Apa mungkin ya? Apa dia pakai keahlian diranjang untuk taklukan Maya? Hahaha. Maya, lo harus kasih gue penjelasan yang masuk akal. Apa hebatnya Boka ini sampai bisa jadi wakil direktur, bahkan ngalahin gue? Rizky muda, Santosa Group sebagai bisnis keluarga, lebih dari setengah pimpinan harus dari keluarga Santosa. Gue taruh orang gue sendiri buat jabatan itu, ada masalah?
Ibu Ratna, kalian sudah ngomong, tunggu apa lagi? Cepatlah, datang dan angkat tangan. Umumkan gue wakil direktur utama baru. Woi, lo orang kampung. Apa hak lo buat nyela pembicaraan di antara dewan direksi kami? Apa hak lo buat ikut campur dalam obrolan dewan direksi kita? Langkah ini benar-benar nyenggol keluarga Gunawan. Keluarga Gunawan udah rencanain jodoh sama Santosa bertahun-tahun. Keluarga Gunawan dan Santosa lagi nggak akur. Bakal ribet nih. Maya, gue bakal jujur aja kalau lo terus maksa. Boka ini jadi wakil direktur demi persetujuan keluarga Gunawan. Lo harus nikah sama gue. Rizky, apa maksud lo? Hari ini pemilihan wakil direktur, bukan soal nikahku. Kalau lo nggak setuju dan tetap nolak gue terpaksa pakai veto bokap gue sebagai pendiri. Buat bikin bocah ini diusir dari Santosa Group. Lo apa lo? Dasar orang kampung, cepetan pergi dari Santosa Group. Kalau aku nggak mau pergi gimana? Jika gaji tahunan jutaan gue hilang, lo mau ganti rugi? Wah, sebel muka juga ya lo. Sudah diatur atau belum nggak masalah. Jadi wakil direktur itu harus pakai kemampuan. Semuanya kontribusi dari keluarga Gunawan ini. Buat grup di kuartal ini, pesanan senilai 1,8 miliar. Khusus buat calonkan aku jadi wakil direktur Santosa. Bocah, lo bisa kasih kontribusi apa? Oleh-oleh dari kampung lo? Bener juga ya. Desa di sekitar sini, ubi jalar, yang ditanam lumayan enak. Mari kita juga beli produk pertanian itu. Buat tunjangan karyawan, nanti tinggal minta Dimas beri diskon lebih besar. Hahaha, nggak masalah. Orang kampung, keluarga Gunawan kuat banget. Mau lawan gue pakai apa? Rizky, ini Santosa Group. Maya yang memutuskan, bukan Gunawan Group. Lo cuma wakilin bokap lo aja, bukan anggota dewan direksi. Kenapa sok banget sih? Nona Nadia, kalau gue nggak berhak, emangnya lo berhak? Ini urusan internal grup kami. Jangan coba-coba ikut campur lagi, atau gue terpaksa usir lo dari sini. Kalau berani atur-atur lagi di sini, jangan paksa gue usir. Rizky Gunawan, kenapa lo sombong banget? Nadia, ini tempat buat rapat, bukan tempat buat berantem. Lo tenang dulu. Sana balik. Para direksi, keluarga Gunawan kami, pakai pesanan senilai 1,8 miliar ini jadikan gue wakil direktur. Siapa yang setuju dan siapa yang keberatan? Gue setuju. Gue setuju. Kami setuju. Nah, gitu dong, Maya. Umumkan keputusan cepat. Setelah ini selesai, kita langsung daftar nikah. Rizky, ingat, selain keluarga Gunawanmu, keluarga Santosa, kami juga punya hak veto. Gue udah baik sama lo ya. Hari ini lo cari ribut sama gue kan? Brengsek. Apa lo kira karena gue pakai jas, gue nggak berani tampar lo? Rizky muda, perhatikan situasinya. Setelah nikah sama Mbak Maya, di keluarga Santosa, terserah mau ngapain. Tapi di kantor, ayo jalan. Setelah gue nikah sama dia nanti, Santosa Group ini bakal jadi rumah gue sendiri. Jika dia berani ngomong soal gue lagi, aku bakal tegur dia di depan semua orang kantor. Rizky Gunawan. Rizky, jangan mimpi. Meski gue mati, gue nggak mau nikah sama lo. Kelihatannya aja lo kayak orang benar. Ternyata cuman bajingan yang sok rapi. Siapa lo panggil bajingan? Gue bilang lo bajingan. Ada masalah? Coba ngomong lagi. Kalian bertiga siap-siap. Gue bilangin ya. Kelihatan banget penjilatnya parah. Kalau Ibu Ratna nggak jadi masuk keluarga Gunawan, bersiaplah kalian bertiga bakal kehilangan jabatan. Kalau Mbak Maya nggak nikah sama Rizky muda, apa dia mau nikah sama gembel ini? Bisa aja kan? Bercanda doang. Orang desa. Jadi lo mau nantangin gue ya? Oke, gue turutin mau lo. Kalau lo bisa kasih pesanan lebih dari 1,8 miliar, aku bakal akui lo jadi wakil direktur. Tapi kalau enggak, lo harus minum ini, terus pergi dari Santosa Group sekarang juga. Lo bocah, minum ini aja, terus lo cabut dari Santosa Group. Rizky, lo keterlaluan banget. Gue keterlaluan. Maya, kayaknya lo yang lebih keterlaluan deh. Jangan pikir gue nggak tahu rencana busuk lo. Lo ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Semuanya, gue ini. Meskipun biasanya gue sombong, tapi gue nggak bodoh. Diangkat orang kampung ini jadi wakil direktur.
Cuma buat seimbangin keluarga Gunawan dan Santosa di grup ini aja. Cuma mau tunda kehancuran keluarga Santosa di grup ini aja. Bukan begitu Nona Maya, maksudnya apa? Jangan bilang mau jadikan aku wakil direktur. Bukan buat balas budi? Balas budi? Pecundang kecil, gue kasih tahu ya. Lo udah dibohongin sama dia. Sekarang lo jadi tameng buat narik perhatian orang. Jabatan ini, selain keluarga Gunawan dan Santosa lainnya, asal berani duduk di sini, cuma ada satu akhir, yaitu mati. Si bodoh ini dibohongi Mbak Maya, tapi masih belum sadar. Mana ada rezeki nomplok kayak gitu? Boka ini kira bisa sukses instan tanpa bayar harga apapun. Maya, jadi gue cuman alat buat mancing marah keluarga Gunawan. Lo terus bohongin gue. Lo punya jarum kematian yang jagain, takut apa sih? Kita berdua sekarang udah ada di kapal yang sama. Biar lo mundur sekarang pun, keluarga Gunawan gak akan biarin lo pergi. Tenang aja, gue bakal lindungin lo. Bener kan? Asal Tuan Dimas bisa dapat prestasi lebih dari Rizky, dia bakal memenuhi syarat buat jadi wakil direktur. Bener. Tapi, siapa yang bakal kasih? Apa alasan bocah ini 2 triliun? Jangan sampai gua ketemu 2 orang bego dalam sehari. Rizky, lo bilang siapa yang bego? Nona Nadia, gua peringatin lo buat terakhir kalinya. Itu urusan internal group kami, lo nggak berhak ikut campur. Masa? Kalau gue kasih ke Guru Dimas, pesanan senilai 2 triliun, gue bisa ikut campur kan? Prestasi ini, apakah cukup buat keluarga Gunawan diam? Apakah pencapaian ini cukup buat keluarga Gunawan diam? Kontrak senilai 20 miliar. Nadia Wiratama, apa sih maksud lo sebenarnya? Ini kontrak pengembangan properti keluarga gue sama Maya belakangan ini. Sekarang gue putuskan, kontrak ini atas nama Guru Dimas. Oh Maya, jadi hari ini lo minta gue, jadi lo bawa kontraknya cuman buat bantu Guru Dimas? Rizky muda, sekarang Tuan Dimas punya. Rizky muda, pencapaian 20 miliar atas namanya lebih tinggi dari lo, masih nggak terima? Nadia, Maya, kalian berdua sebenarnya. Apa maksudnya? Jangan-jangan kalian sudah tidur sama bocah ini, makanya bela dia. Bukan urusan lo, hari ini jabatan wakil direktur. Buat Guru Dimas pasti gue amanin. Maya, soal lo jadiin gue bidak hari ini, aku bakal simpan dulu. Beresin si Rizky muda ini. Pasti gue tanya lo penjelasan. Bajingan tengik, sekarang mau ngomong apa lagi? Minum sendiri aja air kencing ini, produksi sendiri, konsumsi sendiri. Halo, Pak. Gue kena batunya nih. Maya si jalang itu malah jadiin si kampungan itu sebagai wakil direktur, terus nolak perjodohan kita. Dia bahkan nyuruh gue minum air kencing. Pak, cepat ke rapat bantu gue. Tunggu pembalasanku. Rizky Gunawan, sudah segede ini masih aja panggil orang tua. Gue pikir lo hebat banget. Rizky muda, lo harus tepatin janji. Nunggu lebih lama lagi, jelas pipis lo ini bisa keburu dingin. Ngomong apa lo bocah? Rizky muda, kalau lo ingkar janji lagi, gue punya hak. Alasan penilaian moral buat larang kamu ganti posisi direktur ayahmu. Tidak minum ini juga nggak apa-apa. Duduk tenang aja, balik ke kursi kamu. Berani macam-macam lagi, hati-hati, keluarga Gunawan bisa kehilangan kendali Santosa Group. Gara-gara ulah lo itu. Sesuai kesepakatan tadi, Tuan Dimas capai lebih dari 1,8 miliar, kalahkan Rizky. Maka keluarga Gunawan wajib kasih suara setuju. Pemungutan suara mulai. Hari ini, Bapak Hendro nggak ada. Keluarga Gunawan pasti kalah lawan Santosa. Lebih baik aku ikut pihak yang kuat. Bagus, gue umumkan. Mulai hari ini, Tuan Dimas resmi jadi. Siapa yang berani dukung ini? Kalian berani setuju? Siapa kasih kalian yang? Hendro itu pendiri grup ini. Mending cari masalah sama Maya. Lebih baik gue turunin tangan aja daripada cari masalah sama dia. Kalian bertiga memang penjilat, beraninya minta ucapan. Pemungutan suara tadi sudah sah. Gue umumkan. Bocah ingusan, pas gue sama bokap lo bangun grup ini, lo bahkan masih jadi sel telur di rahim ibu. Siapa yang kasih berani? Berani abaikan gue? Hendro, lo berani nggak sopan dan main tangan di sini? Nah, tadi di telepon lo bilang, siapa yang kamu sebut anak kampung? Pak, orangnya bocah ini. Hebat juga lo, jadi lo yang paksa anak gue minum air kencing. Begitu ya? Bocah, gue kasih pilihan buat lo. Kalau hari ini lo tahu diri, aku bakal suruh Ferrari jemput lo. Tapi kalau lo nggak tahu diri, aku bakal panggil ambulans buat jemput lo. Pak Tua,
Sekarang ini zaman hukum. Lo mau bunuh orang. Hahaha. Di Santosa Group ini, gue adalah hukum, gue adalah penguasa. Gue bisa bunuh lo dan cari karyawan lain buat jadi kambing hitam. Pemungutan suara tadi batal. Maya, minggir dan tutup mulut lo. Sekarang gue yang bakal pimpin. Jalannya rapat hari ini. Atas dasar apa? Gue adalah kepala keluarga Gunawan. Lo cuman putri kedua keluarga Santosa. Kalau mau lawan gue, panggil kakak lo ke sini. Keluarga Santosa nggak punya anak laki-laki, jadi posisi mereka lemah. Mbak Maya, nurut aja. Keluarga Gunawan dan Santosa cocok besanan. Kalian memang licik, selalu tahu cara aman. Siapa yang kuat? Kami ikut dia. Pak Direktur Hendro sudah hadir hari ini. Tidak perlu melawan keluarga Gunawan. Bagus. Selanjutnya, kita bakal bahas agenda usulan baru. Pertama, anak gue bakal jadi wakil direktur Santosa Group. Kedua, pernikahan Maya sama anak gue bakal diadain sebulan lagi. Nanti, aku akan cari Ratna buat bahas pertunangan ini. Ketiga, gue bakal atas nama grup. Gugat lo, bocah, karena sudah nipu Maya Santosa. Paling enggak, gue bakal dipenjara 5 tahun. Lo jahat banget ya. Ini kayak mau bunuh orang pelan-pelan. Dimas Pradana, kalau lo minum segelas air kotoran ini, mungkin saja gue bisa bantu kasih ampun. Bukannya apa ya, Pak Tua, membuat laporan palsu itu melanggar hukum. Ngerti nggak? Gue tegaskan sekali lagi. Gue adalah hukum. Gue adalah penguasa. 3 usulan tadi. Keputusan dibuat sekarang. Angkat tangan kalian semua. Bagus, usulan diterima. Selanjutnya. Bagus, pemungutan suara disetujui. Berikutnya. Kalian orang tua ini bukannya kompak berpikir. Cara besarkan Santosa malah dekat di sini. Ratna, tepat sekali datangnya. Gimana ini bisa disebut waktu yang pas? Ratna dari keluarga Santosa, dia nggak bakal bantu kita. Lo tahu apa? Ratna dan Maya selalu beda pandangan. Ratna ingin Maya menikah demi politik. Kedatangannya ini pas banget buat hemat waktu. Gue nggak perlu datang urus surat nikah. Pernikahan lo dan Maya bisa langsung diselesaikan. Hendro, aku ini manusia hidup, bukan barang dagangan. Kalian gak berhak atur hidupku. Kamu bukan barang dagangan. Kamu cuma alat buat aliansi. Orang kayak dia ini baru barang dagangan. Dibeli dan dijual oleh orang seperti kita. Setelah rapat ini selesai, gue bakal jual anak ini. Uang dari jual organ. Pas banget buat dijadikan seserahan. Dari keluarga Gunawan untuk keluarga Santosa. Pak Tua, jual beli organ itu juga melanggar hukum. Apa? Lo takut, Boka? Gue kasih tahu ya, bokap gue dicipta dana. Dia penguasa yang kendalikan semuanya. Bahkan kalau semua organmu dijual, itu cuma satu kata dari bokap gue. Hendro, jaga ucapanmu saat bicara denganku. Ini Santosa Group, bukan pasar gelap milikmu. Baik, Ratna. Cepat urus surat pertunangan. Nikahkan adikmu ke keluarga Gunawan. Malam ini, dia harus sekamar dengan anak saya. Pernikahan ini jangan ditunda lagi. Pelakor kecil, sekarang lo jadi milik gue. Malam ini gue bakal habisi lo biar lo tahu wibawa seorang suami. Brengsek lo. Buruan lepasin Maya. Apa? Cepat nikahkan Maya dengan aku. Gue mau siksa dia habis-habisan. Ratna Santosa, setelah tanda tangan surat nikah, kamu bisa santai dan tinggal beres. Gue jamin, Santosa Group bakal makin gede. Jatah duit buat lo nggak bakal kurang sepeser pun. Gunawan dan Santosa udah jadi besan. Santosa Group bakal untung besar. Rugi nggak ada. Mbak Maya, ini sih udah kena hasut. Lo itu kakaknya dan kepala keluarga Santosa. Cepetan putusin buat dia, biar dia nggak ganggu grup lagi. Kakak besar, buruan suruh Maya nikah sama gue. Gue jamin tahun depan, keluarga Santosa bakal dapat bayi cowok sehat. Ayah, adek gue emang udah masuk usia nikah. Saatnya keluarga Santosa punya keturunan. Ratna, Maya, itu adik kandung kamu. Lo tau nggak gimana keluarga Gunawan itu? Ini sama aja lo lempar adek lo ke neraka. Boka, lo pikir lo siapa? Berani-beraninya panggil nama Pak Santosa. Lo ngapain? Duduk sana, orang tua. Lo. Ibu Direktur Ratna, hargai gua dong. Bantu adikmu sekali ini aja. Gini aja, gue bakal berkorban. Bulan ini, gue temenin lo tidur. Bocah inggusan, hak apa lo berani nego sama gue? Kayaknya lo cuma mau bantuin backingan lo
bukan adik gue, iya kan? Mulai sekarang semua harus ikutin kata-kata gue. Jika ada yang nggak setuju, berarti cari masalah sama keluarga Santosa. Kalau protes, berarti cari masalah sama keluarga Santosa. Bagus. Maya, kakak lo sudah kasih lo ke gue. Malam ini, gue bakal bikin lo teriak-teriak. Kak, lo nggak bisa lakuin ini. Gue tahu, aku bawa Tuan Dimas pulang tanpa izin, itu artinya aku melawanmu. Keputusan hari ini terkait kendali Santosa atas Santosa Group. Dua hal ini nggak bisa disamain. Kak Ratna, beneran mau dorong Maya ke jurang? Dan biarin dia nikah sama si mesum Rizky Gunawan itu? Gue umumin, Tuan Dimas Pradana diangkat jadi wakil direktur Santosa Group. Dia akan lapor ke gue soal pernikahan adikku. Sampah impoten kayak lo ini. Nggak pantas dapetin dia. Gue nggak salah dengar kan? Bu Ratna mau nolak usulan Pak Direktur Hendro. Anak ini Lapornya ke Bu Direktur Ratna, bukannya itu bikin dia setara Mbak Maya. Ratna Santosa, apa maksud lo? Kamu mau cari masalah sama keluarga Gunawan? Apa anakku hebat? Kamu belum pernah coba. Bagaimana kamu tahu dia biasa aja? Pak Hendro, anak kesayangan Bapak ini, saking hebatnya. Tidak ada wanita di Ciptadana yang mau temani dia lagi. Di Ciptadana, itu bukan rahasia lagi. Kakak besar, setuju saja dong. Kakak harusnya dukung kita, bukan malah jadi lawan. Siapa yang lo sebut kakak besar? Gue nggak punya adik ipar kayak lo. Hei bocah. Bu Direktur Ratna sudah umumkan hasilnya, sekarang gua jadi wakil direktur. Jangan sok dekat ya. Kak Ratna bijak, pasti nggak dukung orang luar di saat genting begini. Tentu saja, walau biasanya gue lepas tangan, tapi bukan berarti gue nggak pantau keputusan di grup. Di saat yang krusial, gue masih punya penilaian sendiri. Kak, terima kasih ya. Seharusnya begitu. Lanjut urus yang berikutnya. Oke, Kak. Ada hal lain lagi? Rapat selesai kalau sudah. Bangun, ikut gue. Setelah menjabat masih banyak yang harus lo pelajari. Ratna Santosa, apa lo sadar akibat dari tindakanmu? Pak Hendro, jangan coba tekan gue pakai umur. Sama-sama kepala keluarga, kita setara, gue nggak lebih rendah dari lo. Hei, bagus. Kalau begitu, gue bakal bikin lo hancur sekalian. Hendro, pikirkan baik-baik dampak dari ucapan itu. Lagi pula lo sudah bulat tekad. Tidak sejalan sama keluarga Gunawan, jadi sekalian saja. Kita berhenti main-main. Sekarang juga, aku akan jual semua saham Santosa Group milik keluarga Gunawan di pasar sekunder. Cairkan dan pergi. Mau jatuhkan harga pasar dan bikin Santosa Group bangkrut. Hendro Gunawan, beraninya lo mau menghancurkan fondasi Santosa Group. Kenapa takut kalau hancur? Intinya, keluarga Santosa. Jika bangkrut, kalian yang bertanggung jawab. Kami keluarga Gunawan. Cuma rugi sedikit uang, fondasi kami tetap kuat. Aku akan habisi kalian sekarang juga. Ratna Santosa, ini semua gara-gara kamu paksa kami. Lo dan adik lo, dua perempuan ini. Kalau nggak mau dengar keluarga Gunawan ya sudah, jangan main-main lagi. Mulai dari sekarang, jual semua saham Santosa Group. Dalam 1 jam, semua harus terjual habis. Aku mau beri mereka belajar. Awas yang terakhir, kalian hanya punya 1 jam untuk memikirkan. Mau pilih? Santosa bangkrut bareng si orang desa ini. Utang ratusan triliun, atau menikah aliansi dengan kami. Agar nanti keluarga Gunawan yang memimpin. Pilih saja. Ibu Ratna, saham Santosa Group tiba-tiba dijual besar-besaran. Harga turun hingga 30%. Hendro Gunawan, kamu akan mati tragis. Yo, kakak besar. Bukan, Ratna Santosa. Bukannya lo ngotot banget dukung orang kampung. Kenapa sekarang diam aja jadi wakil direktur ini? Gue hitung sampai 3, kalau masih diam aja. Kalau nggak setuju, gue suruh anak buah gue. Percepat aksi jual sahamnya. 3, 2. Jam segini, siapa sih yang telepon gue? Halo? Adik kecil, lo itu Dimas Pradana kan? Ah iya, gue Dimas. Lo siapa? Panggil aja gue Pak Desutrisno. 30 tahun lalu, kakek buyutmu pernah selamatkan nyawaku. Sekarang gue lagi di jalan menuju Santosa Group buat cari lo. Kalau gitu, lo harus cepat. Halo? Budi dalam bahaya, cepat. Apa sih? Sakit? Main rebut? Boka, ajal lo sudah dekat. Nggak usah belagu di depan gua. Boka, jangan harap bisa panggil orang buat ulur waktu. Saya paling benci orang yang nggak mau mati dengan tenang. Jangan banyak tingkah. Ratna Santosa, kalau lo tetap nggak setuju saham Santosa Group, utang bakal jatuh sampai nggak terbayar. Bu Direktur Ratna, situasinya sudah begini. Mendingan lo cepat setuju aja.
Keluarga Gunawan jual saham biar harga pasar anjlok. Nilainya mencapai ratusan triliun. Kalian berdua nggak bisa tahan itu. Ratna, ini kesempatan terakhir lo buat nyelamatin diri. Jangan lo sia-siain. Gue kasih tahu ya, meski grup ini bangkrut, keluarga Gunawan cuma rugi ratusan triliun aja. Kami bakal tetap jadi keluarga kaya, sedangkan kalian berdua, saya cuma bisa kerja di karaoke eksklusif gue jadi penari. Kalian berdua pasti nggak berani lawan sampai akhir. Hari ini kalian berdua bakal habis di tangan gue. Tua bangka, jangan sentuh gue. Awalnya gue masih sopan karena gue hargai lo, jadi jangan kebangetan. Gue kasih waktu 3 menit buat bikin pernyataan. Sebagai kepala keluarga Santosa, setujui pernikahan keluarga Gunawan dan Santosa. Mulai sekarang, taatlah pada keluarga Gunawan. Cepat tanda tangan sekarang. Biar gue sisain jalan hidup buat keluarga Santosa. Lepasin Kak Ratna sekarang, dasar kakek tua bangka. Tuan Dimas. Nanti setelah urus kakak beradik ini, giliran lo. Hah? Keluarga Santosa kayaknya nggak ada harapan lagi. Mereka nggak tahu diri. Hah, untung kita bertiga cepat pindah pihak. Kalau enggak, kita bertiga pasti bakal dihabisi Gunawan. Tuan Dimas, maaf ya. Maaf sudah melibatkan lo sampai bikin lo bahaya. Bukan salah lo. 2 anggota keluarga Gunawan itu bikin ulah. Apa benar-benar nggak ada jalan keluar? Terus orang yang telepon tadi, yang ngaku sebagai Pak De Sutrisno itu, siapa sih? Kalian bertiga puas nontonnya? Kalau sudah, cepat sini, tangkap sampah ini. Jangan sampai diganggu. Setelah selesai, kalian akan dapat imbalan. Tuan Dimas. Jangan bergerak. Kalau masih bergerak, kaki lo gue patahin. Tuan Dimas. Ratna, kesabaran gua ada batasnya. Cepat ambil keputusan, ya. Mending gua kasih lihat sesuatu ke lo. Gimana lo bisa punya ini? Lo diam-diam foto gue ya? Maya, lo yang selama ini urus grup, apa kamu tahu bagaimana sebenarnya kakak iparmu meninggal? Apa maksud lo? Selama ini ada gosip kalau kakak lo itu nafsunya nggak pernah puas. Kakak ipar lo mati kelelahan di atas perut kakak lo itu. Berani banget lo gosipin gue. Gue sudah suruh orang buat kumpulin banyak video dan foto lo. Kalau lo nggak mau nama baik lo hancur, cepat tulis buat gue. Lo bohong besar. Badan suami gue emang gak sehat. Semua gosip itu bohong. Gue nggak peduli itu benar atau enggak. Dalam video itu, lo kan bawa iket, tetes lilin buat siksa dia. Semuanya sudah lo lakuin kan? Cepetan lo tanda tangan. Kalau enggak, 3 menit lagi, di semua layar iklan kota, gue bakal putar ini terus-menerus. Dimas Pradana, lo beneran orang kampungan ya? Hari ini gue beneran buka mata. Bisa lihat video syurnya si Jalang Ratna Santosa ini. Kalian berdua beneran nggak punya batasan. Awalnya manipulasi pasar, sekarang malah ancam pakai Photoshop. Hendro, ini urusan antara Gunawan dan Santosa. Lepasin Dimas dulu, dia bukan dari sini. Pernyataannya bakal gue pikirkan buat tanda tangan. Lo nggak punya hak buat nawar sama gue. Cepat tulis pernyataan buatku. Masih ada cara keluar dari sini. Sebelumnya sudah lewati krisis hidup mati. Pasti ada jalan keluar kali ini. Pak De Sutrisno, Marga Sutrisno. Ketemu, Hendro Gunawan. Pak Sutrisno, dari Inti Naga Group. Dia itu Pak De angkat gua. Jangan coba-coba ganggu gua dan Santosa bersaudara, dia nggak akan maafin lo. Bocah, apa perlu lama mikir buat satu kebohongan ini? Inti Naga Group adalah konglomerat terbesar di Nusantara. Bocah kayak kamu, mana mungkin kenal Pak Sutrisno dari Inti Naga Group? Bener banget. Keluarga Gunawan kami di Cipta Dana juga terpandang, tapi pilih Inti Naga Group. Tidak bisa terhubung sama sekali. Apalagi pecundang kayak lo. Mana mungkin punya hubungan sama Inti Naga Group? Kalau mau ngarang cerita, bisa lebih masuk akal dikit nggak? Kalian bertiga cepat bawa dia ke pasar gelap cincang buat gua. Gue pengen lihat Pak Sutrisno dan Inti Naga Group bakal datang cari masalah sama gue. Siapa berani ganggu Dimas? Siapa berani ganggu Dimas? Ketua Perkumpulan Naga Mulia, Sutrisno. Sialan, beneran tembus bualan gue. Ya ampun, nggak nyangka gue bisa lihat langsung. Sosok yang biasanya cuma ada di TV. Pak Sutrisno, Santosa Group lagi ada masalah internal, jadi nggak enak terima tamu. Gimana kalau kita ketemu lain hari aja? Siapa yang namanya Dimas? Gue Dimas Pradana. Apa bapak yang barusan telepon tadi, Pak De Sutrisno? Bener, Dimas. Siapapun yang ganggu lo hari ini, ceritain semuanya ke gua. Oke? Pak De bakal kasih lo keadilan. Pak De Sutrisno, bapak harus banget bantu gua. Si brengsek ini, sama bapaknya, barusan dia paksa gue minum itu. Tapi juga mau mutilasi gue buat dijual ke pasar gelap. Beraninya kalian. Tenang aja Dimas. Ya. Semua yang mereka lakuin ke lo, bakal gue bikin mereka bayar berkali-kali lipat. Oke? Pak Sutrisno, keluarga Gunawan nggak berencana nyerang Dimas. Ini pasti cuma salah paham. Salah paham apa sih?
Pak D. Sutrisno. Dia juga mau rebut dua kesayangan gue, Mbak Maya sama Bu Direktur Ratna. Mereka mau ninggalin aku, mereka jual saham untuk hancurkan pasar. Bapak harus beri mereka pelajaran. Gue lakuin ini demi Santosa Group juga. Lagi pula ini urusan internal Santosa Group. Pak Sutrisno sebagai senior bisnis nggak boleh langgar aturan kan? Dimas. Dua cewek cantik ini beruntung nemenin lo. Anggap aja ini rezeki lo. Berapapun saham yang dijual keluarga Gunawan hari ini, gue, Sutrisno Yudhana, bakal beli semuanya. Apapun yang kalian buang, akan saya ambil. Tindakan bisnis yang wajar kayak gini, tidak ikut campur urusan dalam Santosa Group, kan? Pak Sutrisno, apa lo mau demi bocah ini? Nyelamatin saham Santosa Group? Kalau keluarga Gunawan jual semua sahamnya, Santosa Group bakal rugi puluhan triliun. Apa kamu nggak merasa membuang duit? Hari ini gue seneng bisa ketemu Budi. Boro-boro, cuma rugi puluhan triliun. Biarpun ratusan triliun pun, asalkan Budi seneng, aku bakal lakuin. Inti Naga Group, ikuti perintahku. Beli semua saham Santosa Group yang beredar di pasaran, borong semuanya. Saham sudah terbeli, semua orang sekarang panggil dia Dimas. Kak, kita selamat. Budi, 10 menit lagi, lu bakal jadi pemegang saham terbesar kedua di Santosa Group. Jangan jual saham lagi, ambil semua sahamnya. Tuan, udah terlambat. Barusan aja. Semua saham yang dijual udah laku terjual. Keluarga Gunawan di Santosa Group udah gak punya saham lagi. Pak, nggak apa-apa. Sahamnya memang udah habis. Tapi kita masih punya uangnya kan? Dua bocah keluarga Gunawan. Jangan kira setelah kalian nindas ponakan gue bakal lolos gitu aja. Kalian beneran mikir kalau gue bakal biarin kalian tarik duitnya dari pasar saham? Masa sih? Nggak mungkin, nggak mungkin. Uang yang sudah gue pegang ini, mana mungkin hilang begitu aja. Kakek Sutrisno, gue nggak percaya. Sehebat apapun lo bisa bikin duit gue lenyap. Apa kalian nggak tahu? Perkumpulan Naga Mulia, gimana bisa kaya kayak sekarang? Gue, Sutrisno Yudhana, sudah puluhan tahun, menguasai bursa saham. Cukup gue lapor ke tim jaksa, dan tuduh kalian lakukan short selling ilegal, maka semua duit hasil jual saham lo, cuma bisa dibekuin di bank. Apakah keluarga Gunawan jadi nggak punya uang sama sekali? Pak D. Sutrisno, tindakan Pak D ini bukannya agak terlalu kejam? Berani macam-macam sama lo, ini akibatnya. Gue mau jadiin keluarga Gunawan dari Cipta Dana ini sebagai pelajaran bagi yang lain. Gue lapor, keluarga Gunawan dari Cipta Dana lakukan jual saham ilegal demi keuntungan. Periksa segera. Enggak. Meskipun lo raksasa bisnis, lo nggak bisa seenaknya kendaliin kantor kejaksaan. Pak, cepat tarik duitnya. Tuan Hendro, akibat short selling ilegal yang lo lakukan, rekening sudah dibekukan. Semua dana di rekening atas nama kamu. Tunggu hasil pemeriksaan. Pak Sutrisno, gue salah. Tolong ampuni gue. Gue bakal lakuin apapun yang lo suruh. Keluarga Gunawan gak boleh rusak. Pak, ngapain lo takut? Kita bunuh aja orang tua ini sekarang. Semuanya masih bisa diperbaiki. Kurang ajar. Berani amat lo nyerang Pak Sutrisno. Berlutut. Apa lo mau hancurin keluarga kita? Berlutut lo. Pak Sutrisno, maafin gue. Maaf, gue tadi cuma kebawa emosi sesaat. Lupakan gue, anggap gue angin. Pak Sutrisno, maafkan gue. Maaf, gue tadi emosi jadi berani nyerang. Lupakan aja gue, tolong lepasin. Gue ini orang luar. Lo berdua nyinggung siapa, dia minta maafnya ke dia. Jangan menjilat gue. Dimas Pradana, bukan, Tuan Dimas. Tolong bantu gue, cepetan mohon Pak Sutrisno. Keluarga Gunawan gak boleh hancur. Dia bakal sujud minta. Lo pikir gue ini orang yang baik banget apa? Bukannya tadi lo mau gue mati? Kenapa sekarang? Lo malah minta gue nyelamatin lo? Mana mungkin? Ratna, Maya, demi bokap kalian yang sama pendiri perusahaan, lepasin gue kali ini aja. Tolong minta keringanan ke Pak Sutrisno. Tolong dong. Dasar bangkotan. Lo udah lama banget ngincer keluarga Santosa, gue malah pengen lo mati lebih tragis. Pak Direktur Hendro, bukannya tadi Anda teriak mau jual saya ke pasar gelap? Kalau gitu, gue bakal balas perbuatan lo. Untuk kamu, Rizky, gue udah pernah bilang, kalau lo harus ngerasain hasil buatan lo sendiri. Ngerasain sendiri? Jangan-jangan enggak. Gue nggak mau minum ini. Ini beneran menjijikkan. Bocah sialan, habisin semuanya. Gue nggak mau minum. Minum. Sini lo, cepetan habisin semuanya. Pak Hendro, tega banget nyuruh anak minum itu. Buah nggak jatuh jauh dari pohon. Rizky Gunawan tuh emang sombong, tapi bapaknya jauh lebih nggak punya hati.
Tuan Dimas, anak saya sudah ikuti perintahmu. Sudah lihat ketulusan keluarga Gunawan. Bisa lepasin kami sekarang kan? Dimas baru saja bilang kalau dia mau potong kamu dan jual ke pasar gelap. Dimas, keluarga Gunawan sudah bukan ancaman. Jangan sampai melanggar hukum ya. Ya pastilah, gue ini warga negara yang taat hukum. Gini aja, gue kasih kalian berdua tiket pesawat ke Afrika. 3 hari lagi, kalian harus ke Afrika. Buat jadi penjaga kebun binatang, kasih makan singa seumur hidup. Gimana? Setidaknya nyawa kalian aman. Oke. Asal lo ampuni kami siap lakukan apa aja. Pak, jangan setuju. Aku nggak mau ke kebun binatang kasih makan singa. Hewan. Tuan Dimas sudah baik hati bebaskan kita. Kenapa lo malah protes? Tutup mulut lo. Bikin malu saja. Silakan pergi. Baiklah. Kami pergi sekarang. Anu, Pak De Sutrisno, mari duduk dulu. Budi, 30 tahun lalu kakek buyutmu selamatkan aku. Hari ini, gue kasih lo hadiah berupa dana 10 triliun. Dengan ini, gue bisa bilang udah wujudkan salah satu impian gue. Makasih, Pak De Sutrisno. Pak De Sutrisno ya. Tadi gue pura-pura jadi keponakan angkat lo jangan marah ya. Hahaha, jangankan jadi keponakan angkat, jadi anak angkat juga nggak apa-apa. Apa Pak Sutrisno mau jadikan Dimas anak? Budi, apa jarum penunjuk kematian itu sudah diwariskan kakek buyut lo ke lo? Ternyata begitu. Pak De Sutrisno ini juga punya rencana tersembunyinya ya. Dia ingin mengandalkan jarum penyambung nyawa gua agar hidup beberapa tahun lagi. Sudah gua pegang sekarang. Haha, bagus. Nanti sering-seringlah mampir temui gue. Gue masih mau andalkan jarum lo buat hidup beberapa tahun lagi. Budi, nanti sering-sering hubungi Pak De Sutrisno ya. Siap Pak De Sutrisno, kita akan sering kontak. Gue ada urusan jadi cabut duluan ya. Tuan Dimas, lo itu, kamu benar-benar pahlawan bagi keluarga Santosa. Mau kami balas budi gimana? Adik kamu masih di sini. Bu Direktur Ratna lagi ngapain? Kakak, apa kakak mau? Mungkin yang dikatakan Hendro itu benar, kalau sebenarnya kakak. Adikku sayang, aduh, lo itu pewaris grup kita. Ada beberapa hal, tidak pantas kalau lo yang urus. Kalian berdua keluar aja. Gue mau mewakili Santosa Group buat membalas budinya Tuan Dimas. Gak perlu balas budi. Ini udah tugas gue. Jangan sangkan begitu Kak Dimas. Kak Ratna, cepat lepasin Guru Dimas. Sepertinya Guru Dimas dan Kak Ratna sudah dekat nih. Nggak bisa, gue harus rebut Guru Dimas balik. Guru Dimas, lo pasti capek seharian sibuk begini. Ayo ikut gue pulang. Gue bakal kasih pijatan biar lo relax. Nggak bisa. Semalam aku capek banget, pinggangku masih sakit. Sekarang 2 orang manja ini lagi ngincer gua lagi. Kayaknya gua mending tegas sedikit. Gue masih ada urusan sama Maya. Apakah kalian bisa keluar sebentar? Anu, Maya, Ratna dan Nadia cuma mau perhatian gue. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ya udah, ngobrol aja dulu, gue balik dulu. Gue mau siapin cemilan. Dek, ntar malam bawa Tuan Dimas ke tempat gue buat ngerayain ini. Santosa Group akhirnya berhasil selamat. Kita harus banget berterima kasih ke pahlawan kita. Oke. Lo ikut gue aja, bantuin gue siapin pesta perayaannya. Gue masih perlu bicara sama Guru Dimas. Kak Ratna, pulang dulu aja. Ngomong apa sih? Yuk, bantu gue dekor buat pesta. Lo kira gue nggak tahu maksud licik lo? Dimas itu milik keluarga Santosa. Bagaimana bisa kamu merebut kesempatan emas ini? Ayo kita pergi. Tuan Dimas, nggak nyangka banget. Kalau lo ternyata punya kenalan sehebat Pak Sutrisno. Budi, lo udah selamatin Santosa Group hari ini. Balasannya nggak akan cukup. Lo bikin gue pion catur buat narik perhatian keluarga Gunawan. Kamu harus jelasin ke saya kan? Tuan Dimas, maaf soal ini, gue nggak kasih tahu lo sebelumnya. Maaf ya. Nggak perlu minta maaf. Gue cuma pengen tahu bagaimana lo mau balas budi ke gue. Dimas, sekarang lo sudah jadi direktur kedua yang baru. Pak Sutrisno akan pelindung lo. Lo sudah megang separuh nyawa perusahaan ini. Uang kompensasi sekarang udah nggak berarti lagi. Yang kumiliki kini cuma diri gue sendiri. Dimas, gue harap lo bisa lebih lembut sedikit. Yang lo bilang benar, aku nggak kekurangan uang. Tapi gue butuh seseorang yang bisa bantu gue. Gue paham. Jangan buang waktu lagi. Kita mulai di sini aja kalau gitu. Jangan lakukan itu. Kenapa lepas baju segala? Ini tempat umum. Di sana ada kamera CCTV. Bukannya maksud lo memang begini?
Lo pikir gue kayak Rizky Gunawan? Apakah dia lebih rendah dari binatang? Gue nggak nafsu sama tubuh lo. Gue butuh lo bantu gue urus uang. Kelola uang? Kekayaan gue kini puluhan miliar. Uang sebanyak ini perlu diurus, kan? Saudari dari keluarga Santosa pas buat itu. Dimas memang punya visi jauh ke depan. Lo punya aset puluhan miliar, tapi nggak ada pondasi keluarga kayak gini. Seperti tumbuhan tanpa akar. Menyerahkan aset lo, buat dikelola sama inti Naga Group, atau diurus sama Santosa Group, itu jalan yang paling baik. Selama lo setuju kerja sama gue nggak akan bahas masalah tadi lagi. Oke. Gue setuju. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Sebenarnya, menikah dengan putri keluarga kaya bisa jadi solusi permanen. Menikah? Iya. Apa yang sebenarnya Maya maksudkan? Suruh gue nikahi dia, atau nikahi kakaknya? Sudah nyetir buat jemput kamu dan Maya. Persiapan di tempat Kak Ratna hampir beres. Oh, oke. Kalau gitu, kita turun sekarang. Baiklah, kita diskusi sambil jalan aja ke tempat kakak gue dulu. Brengsek, nggak nyangka gue bakal apes begini. Gue sekarang nggak punya apa-apa. Dalam semalam, dari orang kaya jadi begini. Bang, apa kita nggak bisa bangkit lagi? Pergi ke Afrika, pura-pura di depan mereka. Tenangkan mereka, terus bawa sisa puluhan juta. Dana itu dipakai ke luar negeri buat cari solusi. Nah, bawa 1 juta ini. Jangan sampai lo menderita di sana. Tunggu, gua urus koneksi dan dapatin dananya lagi. Keluarga kita Gunawan bakal tetap kaya raya. Kurang ajar lo mau ngapain? Mau berontak? Bener banget, gue emang mau berontak. Tua bangka, gue nggak mau main sama lo lagi. Gue mau jalan sendiri. Apa maksud lo? Gue ini bokap lo. Lo bokap gue? Ketika lo suruh gue minum kencing di rapat, pernah anggap gue anak? Mana berani lo balas dendam? Gue aja yang ngurus ini. $1 juta, lo kira bisa bikin gue kambing hitam cuma segitu? Apa lo kira gue ini anjing layar di jalan, ha? Wisnu muda, lo beneran bunuh Pak Hendro? Ini baru permulaan. Gue kasih tahu ya, hari ini gue bakal ambil balik semua yang sudah hilang. Kalau mau ikut gue, nanti tiap orang dapat 1 miliar setelah selesai. Tapi kalau kalian nggak mau, pilihannya di tangan kalian, nasib bisa kayak Hendro. Kami siap dengerin perintah Rizky Muda. Bagus. Bawa lebih banyak orang ke sini. Kalau tebakan gue bener, Dimas Pradana sama 2 pelacur itu pasti lagi seneng-seneng sekarang. Share Dimas Pradana dan 2 pelacur itu ke sini sekarang. Tempatnya di restoran terbengkalai pinggiran kota. Mengerti. Malam ini, gue bakal bikin dia balikin semua harta keluarga Gunawan yang sudah dia ambil. Sana kerjain. Periksa semua rumah keluarga Santosa itu sampai teliti. Pergi sana. Baik. Sekarang posisi Dimas Pradana di grup sudah nggak bisa dianggap remeh. Apalagi dia punya hubungan besar. Keluarga Santosa harus melayani dia dengan baik di masa depan. Tapi gue harus tetap menjanda buat mantan laki gue. Tak bisa menikah lagi. Jadi gue cuma bisa jodohin lo sama adik gue aja. Ji, kalian siapa? Kalian mau ngapain? Kami ini orang suruhan Rizky yang jemput kamu. Mana Kak Ratna? Kak, kita sudah tiba. Kak Ratna? Ada bahaya. Apa? Kakak gue dalam bahaya? Kita semua dalam bahaya. Apa Rizky Gunawan mau balas gue? Guru Dimas, gue takut banget. Kita harus bagaimana? Pakde Sutrisno, cepat lacak lokasi ponsel saya sekarang. Kita terancam.
Benar-benar nggak butuh usaha sama sekali ya. Cuma nunggu di sini aja, sudah bisa nangkep lo semua sekaligus. Tuan Dimas, Guru Dimas. Tuan Dimas, Tuan Dimas. Bawa semuanya. Setelah nyelesain kerjaan ini, kita bakal jadi orang kaya raya. Bos, semua sudah beres. Kita bawa orang-orangnya ke lu sekarang. Cewek sialan, cepet tanda tanganin ini buat gue. Aku janji nggak akan cari masalah sama Santosa Group. Gue kasih tahu lo, adik lo sekarang ada di tangan gue. Kalau kamu tetap enggan tanda tangan, gue bakal habisin dia hari ini. Gue ini, sabar gue ada batas. Gue cuman kasih lo 3 hitungan. 3, 2, 1. Gue tanda tangan. Selama lo bisa bebasin adik gue dan Dimas. Gue bakal kasih semua saham Santosa Group lo. Nah, gitu dong. Buruan tanda tangan. Saya sudah tanda tangan. Sekarang lo bisa lepasin mereka. Lepasin? Lo sudah kasih semuanya ke gue. Jadi lo nggak punya hak lagi buat negosiasi. Ikat dia. Rizky, lo benar-benar brengsek. Lo bakal mati mengenaskan. Gue nggak akan ninggalin lo meski jadi hantu. Gue kasih tahu lo. Selanjutnya giliran si orang kampung itu. Jalan. Bangunin dia. Sepertinya pelajaran buat keluarga Gunawan belum cukup ya. Berani menculik orang, minta ayahmu keluar. Mana bokap lo? Bokap gue? Hendro Gunawan si tua bangka itu sudah mampus. Dimas Pradana, sekarang lo negosiasi sama gue. Nggak usah alihkan pembicaraan. Bokap lo mati? Mungkin saja. Orang sukses nggak mikirin hal sepele. Hendro Gunawan si tua bangka itu, pengecut, mati juga pantas. Rizky muda kami, baru namanya orang besar. Berani bunuh bokap kandung sendiri? Lo masih manusia nggak sih? Lupakan saja hal nggak penting ini. Pertanyaan yang nggak penting. Dengar ya. Sekarang lo tanda tangan saja. Aku mau ambil kembali yang jadi milikku. Dan biarkan kamu tetap hidup. Bokap aja berani lo bunuh, ya? Mana bisa gue percaya? Lo bakal lepaskan gue. Kalau gitu gue lihat berapa lama lo bisa tahan. Serang. Ya? Sudah cukup. Jangan banyak bicara. Segera tanda tangan. Lepaskan dia. Gue bisa tanda tangan. Semuanya memang bukan milik saya. Saya ada satu syarat. Lo harus lepaskan dulu kakak beradik Santosa. Nadia Wiratama juga. Gue sudah pasang bom waktu di badan mereka bertiga. Begitu gue tekan tombol ini, mereka bertiga satu persatu akan meledak tiap 10 menit. Kalau lo nggak keberatan mereka semua mati bareng lo, ya silakan saja ulur waktu sama gue. Lo bener-bener tega banget ya? Gue yang tega. Hal yang paling gue sesalin. Gue nyesel nggak bunuh lo pas rapat pemegang saham, biar lo hilang nyawa, sampai bikin orang kayak lo bisa bangkit lagi. Dimas Pradana, jangan nggak tahu diri ya. Tuan muda Rizky, kita sudah dapetin. Surat perjanjian sudah ditandatangani Ratna Santosa, tinggal kamu. Tuan muda Rizky, kini jadi pemimpin Santosa Group. Kalau lo balikin bagian lo ke Tuan muda Rizky, anjing lo masih bisa selamat. Kalau lo masih nggak tahu diri, kami rela rugi sedikit, asal kamu mati sekarang juga. Meskipun Rizky sudah punya kontrak pengalihan dari Ratna, pasti itu hasil nipu. Begitu dia dapetin apa yang dia mau, dia pasti nggak bakal lepasin kita. Waktu nggak nunggu orang. Saya kasih tahu ya, jangan kira gue nggak berani main fisik. Lepasin mereka dulu, gue langsung tanda tangan. Lo beneran banyak bacot banget. Udahlah, pingsanin dia dulu. Gue cari Sutrisno Yudana biar semua beres. Brengsek, berani banget lo. Sutrisno Yudana. Pas banget lo dateng. Serang! Pengurus, selamatin Dimas Pradana.
Lawan gua yang pensiunan juara MMA dunia di ring. Siapa yang bikin lo berani? Udah mau mampus, masih bisa ketawa. Rizky Gunawan, lo lebih nyebelin daripada bokap lo. Tua bangka. Makasih pujiannya. Gue kasih tahu lo, Dimas. Emangnya kenapa kalau lo kabur? Waktu nggak bakal nunggu, tahu nggak? Tiap 10 menit, satu orang akan mati. Gue mau lihat siapa yang bisa lo selamatin. Gue panggil lo binatang aja masih ketinggian buat lo. Rizky Gunawan, lo orang paling gak punya hati. Pak D. Sutrisno, jarum kematian bergerak. Mereka pasti dekat sini. Pak D, bawa mereka ke kantor polisi dulu, gue bakal selamatin mereka. Oke. Kalau gitu kita lihat aja nanti. Lebih dari 100 kamar ada di gedung tua itu. Kali 3 orang di lebih dari 100 kamar itu. Peluangnya lebih kecil dari menang lotre. Lo semua dengerin gue. Ini bukan petasan dari toko. Bom ini dibeli Rizky Muda di pasar gelap. Ini bom asli. Kalian semua diam. Budi, cepetan pergi. Rizky Gunawan, lo bakal bayar semua perbuatan lo. Waktunya nggak banyak. Bom pertama itu ada di mana? Sebelah sini? Di sini. Dimas. Pergi, cepat pergi. Bagaimana kalau bomnya melukai orang tak bersalah? Pergi. Dengar gue, lo pergi dulu. Biar gue yang urus bomnya. Pergi. Ada yang salah. Yang merah bermasalah. Pak Sutrisno, semenit lagi bakal kedengaran suara ledakan. Gue saranin lo panggil Boka itu ke sini. Suruh dia berlutut dan mohon. Mungkin masih bisa selamatkan 2 orang. Gue percaya Budi punya keberuntungan besar. Dia nggak bakal kenapa-napa. Tua bangka. Karena lo berani banget taruhan. Kita lihat aja nanti. Mana mungkin? Benarkah Dimas benar-benar menyelamatkan Maya dari ratusan kamar itu, Rizky? Lo salah perhitungan. Sepertinya yang menang hari ini cuman kita saja. Tua bangka, gue kasih tahu ya. Bocah itu cuma beruntung. Gue nggak yakin dia bisa selamatin 2 orang lagi. Bu Direktur Ratna, jangan takut. Dimas Pradana, gue takut banget tadi. Gue kira gue nggak bakal ketemu lo lagi. Bu Direktur Ratna, ini genting. Jangan mesra dulu sama gue, ya. 7 menit. Merah atau biru? Kali ini kabel merah. Baguslah. Ayo, Bu Ratna, mari kita selamatkan Nadia. Kenapa kalian nggak kena bom? Bom sudah dijinakkan, jadi aman. Kenapa? Bagaimana bisa di ruangan penuh orang lo nemuin mereka bertiga? Kenapa kalian nggak kena ledakan? Jawab, apa bom yang lo siapin itu bermasalah? Rizky Muda, kuat. Rizky Gunawan, jalan ke neraka mending buat lo aja. Kita semua masih ingin hidup di dunia indah ini buat puluhan tahun lagi.
Rizky, lo udah rencanain semua, tapi nggak nyangka Dimas bisa prediksi hidup mati. Bom itu yang bermasalah kan? Tapi Dimas yang sudah jinakin semuanya. Enggak. Mana mungkin? Ini benar-benar mustahil. Lo mesti cari di ratusan ruangan secepatnya. Ketemu bomnya 3 kali berurutan. Lalu potong kabel yang tepat. Nggak ada yang bisa ngelakuin itu. Tuhan aja nggak bisa. Gue pasti cuma mimpi. Kalian semua pasti mati. Ini pasti mimpi. Tidak bisa bukan berarti orang lain juga begitu. Rizky Gunawan, buang pisaunya. Menyerah aja lo. Enggak. Dimas, gue, Rizky Gunawan, nggak bakal kalah. Dimas, gua sudah teledor. Saya sampai kasih celah buat anak Gunawan itu. Lo tenang aja. Gue sendiri yang bakal antar dia ke kantor polisi buat dihukum. Makasih, Pak Del Sutrisno. Tos, mari kita rayakan keberhasilan lolos maut. Dimas Pradana, terima kasih ya untuk hari ini. Kamu sudah berkorban buat selamatin aku dan adikku. Sebagai kepala keluarga Santosa, gue mutusin, mulai sekarang, kamu penolong terbesar keluarga Santosa. Jangan minum banyak. Mari, gue suapin buah. Enak nggak? Boleh juga. Masih ada 1 gelas lagi? Ayo, Tos. Tos. Gimana semuanya? Mana orang-orangnya? Pada pergi kemana ya? Untung aja ada loh. Anjir, kok masih ada bahaya sih? Tolong,